Dan terima kasih juga Hai untuk teman-teman Kika. ya yang udah ada di sini. Luar biasa banget, ada 100 orang lebih yang hadir di acara hari ini. Sambil nunggu teman-teman dari teman-teman menyajikan presentasi dari aku itu aja sekalian ini ya, minta tolong buat teman-teman. Kebetulan di bagian bawah kalian bisa lihat chat box. Nah, nanti kita akan banyak, aku berharap sih aku nggak cuma ngomong aja, tapi aku juga pengen dengar aspirasi kalian dan juga pendapat kalian. So, nanti kita aktif ya di chat box, jadi nggak bisa sama-sama sharing dan juga ngejawab pertanyaan-pertanyaan aku nantinya. Oke, without further ado, aku langsung mulai aja. So, terima kasih untuk Hipotesa atas kesempatannya untuk mengisi training di weekend ini, dan terima kasih untuk teman-teman udah excited mengisi ikutan di weekend ini, terlepas bahwa lagi long weekend dan juga mungkin banyak godaan dan juga hal lain yang mungkin terasa lebih seru, tapi kalian semua di sini untuk personal growth masing-masing. Nah, next, ke slide selanjutnya. Oke, nah tadi sebenarnya udah dikenalin sangat detail, sangat detail banget sama Putri, tapi mungkin sekalian aku summarize aja, sama aku kalian teman-teman bisa panggil aku Safira. Karena lebih tua sedikit, feel free to panggil Kak, atau mungkin kalau kerasanya seumuran, panggil Safira juga boleh. Tadi aku sudah disebutin merupakan project manager di Glints, jadi mungkin teman-teman yang lagi mahasiswa lagi cari intern atau nanti cari full time bisa ke portal Glints ya. Dan aku lulusan komunikasi dari Universitas 11 Maret atau UNS, kampusnya ada di Solo. Dan kalau ngomongin tentang public speaking experience, aku sudah aktif sebagai public speaker sejak tahun 2015, udah 5 tahun. Nah, tapi 5 tahun ini bukan karena kenapa-napa atau karena hebat, keren atau gimana, bukan itu. Tapi lebih karena ya kebetulan aja aku lebih tua dari teman-teman nih, jadi kayak kelasnya lebih lama banget. And I believe teman-teman bisa juga sama atau bahkan lebih dari ini, kayak gitu. Nah, sekarang boleh dong, biar aku nggak cuma teman-teman yang kenal aku, yuk kalian juga kenalin diri kalian di chat box. Mbak Tewa, terima kasih Bu Sahara, tadi sudah mengisi sambutan, dan juga Bu Nunung, selamat mengikuti event selanjutnya ya Bu. Nah, sambil jalan juga, aku mau minta tolong buat teman-teman untuk ikut kenalan, biar nggak cuma aku tahu teman-teman, tapi kalian tahu satu sama lain nih. Bisa diketik namanya siapa, domisilinya di mana. Jadi sekarang tinggal di mana, karena setahu aku kan kalau lagi COVID gak pada di Dramaga kan ya, tapi di rumah masing-masing kan. Dan juga kalian jurusannya apa. Jadi ketik aja di chat room, nanti biar bisa saling baca dan aku juga ikut bacain. Yuk, biar kita sama-sama kenalan. Oke, wow, ada Pedro dari Riau, terus habis itu oke, ada yang dari Jakarta, Sukabumi tuh, banyak banget kan. So yeah, feel free to share. Dari Makassar, wow, banyak banget ya. So sekarang kita benar-benar lagi dari seluruh tempat di Indonesia, tapi kita sama-sama berkumpul di sini. Oke, this is cool. Dari Kediri, oke, keep it coming teman-teman, bisa saling baca satu sama lain, ditandain juga. Terus ada yang dari Bogor, oke, cool. Yuk dilanjutin lagi. Dari Madiun, Depok, Aceh, wow, Cilegon, Tuban. Cool, keep it coming. Nah, oke, sambil lanjut, bisa next. Next. Oke. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah kenalin diri satu sama lain. Kalau semoga dari sini mungkin baru ketemu online, habis ini bisa ketemu secara physical ketika nanti di kampus sudah selesai pandemi. Nah, sekarang biar sambil yang kalau belum kenalan, feel free untuk di-share. Kalau udah kita bisa ke activity selanjutnya, yaitu isi polling. Nah, jadi setelah ini akan ada 2 polling yang aku minta tolong teman-teman buat isi nih, biar kita sama-sama lebih kenal kondisi satu sama lain. Panitia, pollingnya udah ready? Kalau udah, aku minta tolong di launch ya, terima kasih. Jadi ada 2 polling. Polling pertama adalah, polling pertama bisa di launch. Oke, nah ini ada 2 polling, pollingnya langsung keluar dua-duanya ya. Nah, jadi aku minta tolong teman-teman untuk isi 2 pertanyaan yang sekarang muncul di screen teman-teman. Pertama, apakah kamu sudah pernah melakukan public speaking, menjadi pengisi acara, pidato, dan lain-lain? Bisa pilih salah satu jawabannya, antara sudah atau belum. Kemudian, yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah kamu merasa nyaman dan percaya diri ketika melakukan public speaking? Bisa dijawab ya atau belum. Nanti kalian tandain 1, kemudian klik submit.
Panitia kalau nanti udah sekitar 80% nanti bisa itu ya, ditutup poliknya nanti biar kita bisa lihat hasilnya bareng-bareng ya. Jadi ayo teman-teman diisi, dan aku sambil baca-baca juga dari mana aja. Ada dari Pangandaran, kemudian ada yang dari Banyumas, Pekalongan. So far yang masih paling jauh sih Makassar ya tadi ya. Makassar, Aceh, Pemalang, oke. Tadi banyaknya juga dari Jakarta dan Bogor. Oke, udah hasil pollingnya udah ada. Bisa di-disclose. Oke, nah teman-teman bisa lihat hasil pollingnya nggak di layar? Aku bisa lihat sih. Kalau kalian nggak bisa lihat, bisa bilang di chat room ya. Tapi aku sekalian bacain. Jadi pollingnya udah ada. Kalau ternyata 76% dari hadirin di sini udah pernah melakukan public speaking. Jadi anak-anak IPB ternyata udah aktif banget ngambil banyak opportunity untuk berbicara di depan umum, mengemukakan pendapat dan juga sharing tentang apa yang dimiliki. That's good. Thank you banget udah sharing. Dan yang 25% don't worry, nanti soon akan ada kesempatannya. Nah, pertanyaan kedua, jawabannya adalah apakah kamu merasa nyaman dan percaya diri ketika melakukan public speaking? Ternyata walaupun 76% udah pernah, ternyata nggak semuanya udah nyaman. Karena ternyata cuma 29% aja yang udah nyaman. Sisanya ada 73% yang merasa masih belum nyaman dan belum percaya diri ketika melakukan public speaking. Oke, ini finding yang cukup menarik dan nanti kita akan coba bedah bareng-bareng ya teman-teman melalui 2 sesi, baik itu di hari ini maupun di besok. Nah, lanjut, next. Oke, nah sebelum kita mulai ke sesi yang benerannya, aku mau ngasih challenge ini di depan, biar teman-teman aware, biar teman-teman ikutan challenge ini ya selama sisa acara ini nanti yang masih panjang banget. Nah, aku mau minta, jadi challenge-nya adalah aku pengen karena teman-teman kalau udah ikutan public speaking training, udah ngambil satu langkah besar untuk kayak, oke, aku berasa aku butuh training, aku butuh belajar lebih banyak. Tapi tadi udah sempat disebutin Pak Dekan, kalau belajar aja nggak cukup, tapi harus ada prakteknya kan. Nah, jadi prakteknya aku tentunya di sini kita nggak bisa kayak satu-satu public speaking bergantian karena waktu dan tempatnya tidak memungkinkan. Tapi aku pengen teman-teman bisa memulai dengan proaktif nih nantinya dengan menjawab pertanyaan, baik itu secara secara tertulis di chat box atau nanti juga aku akan memberi kesempatan untuk teman-teman nyalain kamera dan juga mikrofon untuk ngomong di depan aku dan juga teman-teman lain di sini walaupun secara virtual. Kemudian juga nanti di akhir ada sesi Q&A dan nanti aku juga akan pengen Q&A-nya nggak by chat, tapi teman-teman bisa nyalain mikrofon dan kameranya. Kayak gitu. Jadi itu bisa latihan kecil yang kita gunakan. Jadi nggak cuma dapat aja ilmunya, tapi juga dipraktikkan dalam kapasitas yang mungkin masih kecil, tapi tentunya merupakan progres. Kayak gitu. Nah, next. Oke, nah sekarang ini ada kesempatan buat teman-teman jawab di chat room dan juga nyalain kamera sama mikrofon. Terserah mau pilih yang mana. Aku mau minta tolong teman-teman sharing dong. Tadi kan ada 79% ya orang yang bilang nggak nyaman untuk melakukan public speaking, nggak nyaman, nggak pede. Boleh nggak sharing? Kenapa sih nggak nyaman? Dan buat teman-teman yang kayak boleh share, bisa dijawab pakai chat, jadi diketik aja di chat box. Tapi buat teman-teman yang kayak pengen memberanikan diri untuk ngejawab langsung, aku minta tolong untuk raise hand ya. Jadi kalian klik raise hand, yang kalau kalian buka di partisipan itu raise hand-nya harusnya di paling kanan. Nanti habis itu kalau namanya aku sebut bisa nyalain kamera dan juga nyalain mikrofon. Silakan. Ada yang mau raise hand nggak nih? Oh ada. Nah, Anissa mungkin silahkan nyalain kamera dan mikrofon. Udah ada suaranya belum, Kak? Udah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat saya tidak nyaman, bukan nggak nyaman sih, kurang nyaman. Biasanya waktu public speaking itu, saya kurang percaya diri ketika di depan orang banyak. Terus kalau udah menyiapkan apa yang mau dikatakan, tapi pas di depan orang itu kayak suka lupa gitu, apa yang mau dikatakan gitu. Kurang percaya diri aja. Oke, terima kasih Anissa.
Wah, ini kayaknya bisa tepuk tangan virtual gitu nggak sih? Nggak bisa ya, tapi kita bisa tepuk tangan dari rumah masing-masing ya. Thank you Anissa, udah berani untuk speak up. So, thank you. Oke, lanjut. Ada lagi nggak yang mau raise hand? Satu lagi deh, sambil aku juga bacain yang di chat box nih. Ada? Yang mau buka? Ini masih Anissa, ada satu lagi mungkin yang mau sharing, tapi ini aku sambil baca-baca ya. Kayak banyak yang jawab baik banget juga nih. Kayak misalnya bilangnya adalah keinget pernah diinterupsi pas presentasi, tapi diinterupsinya dibentak-bentak, nervous, takut salah ngomong, belum terlalu memahami materi, takut salah, takut ngelantur, demam panggung, grogi, gugup, belibet kalau ngomong, kurang pede, takut garing, merasa awkward, overthinking, wow, deg-degan, gugup, takut audiens, lupa topik yang diomongin, wow banyak ya. Tapi kurang lebih ada kemiripan juga nih sama yang tadi di-share sama Anissa. Ada lagi nggak yang mau share? Oh, satu ya, ada satu lagi yang terakhir dari Ani Nila Syaukiah. Boleh nyalain kamera dan mikrofon buat sharing. Apa sih yang bikin gak nyaman untuk waktu public speaking? Halo Kak, udah kedengeran? Halo, udah. Halo, aku Ani Nila Syaukia dari Makassar. Mencoba untuk menjawab nih Kak, sebenarnya apa sih yang bikin kita nggak nyaman pas di panggung? Nah, menurut aku biasanya karena audiensnya itu random gitu Kak. Jadi ada yang orang tua, ada mungkin anak kecil, dan kita sebagai speakernya harus menentukan nih, apa aja sih tata bahasa yang harus kita keluarkan. Jangan sampai cocok untuk satu orang namun tidak cocok untuk beberapa orang. Jadi itu merupakan salah satu masalah yang mungkin bagi saya sedikit membuat tidak nyaman pada saat di panggung. Terima kasih Kak. Oke, thank you Ani. Makasih untuk sharing-sharingnya dan makasih juga yang udah share by chat. Bisa dibaca bareng-bareng ya, kalau bisa dibaca bareng-bareng dan aku juga bisa dapat gambaran apa sih yang kalian alami kayak gitu. Dan itu semua adalah perasaan yang valid. Dan kalian bisa lihat sendiri, kalian nggak sendiri. Nah, next. Halo, next. Nah, tadi kenapa aku bilang nggak sendiri? Karena nggak cuma tadi kalian baca sendiri di chat box, kalau banyak yang ternyata sharing perasaan yang sama kayak kalian, sharing ketakutan, kekhawatiran, dan concern yang sama kalian. Bahkan ada sebuah studi, yang studinya itu ilmiah ya, kan kayak orang skripsian gitu atau penelitian, yang menemukan kalau ketakutan terhadap public speaking itu dialami sama 73% populasi. Tadi dari sini aja 79%, tapi ternyata di luar sana 73%. Jadi angkanya kurang lebih sama loh. Dan angka ini lebih tinggi daripada orang yang takut mati, takut laba-laba, dan takut ketinggian. So the point here is, apa yang kalian rasakan itu valid, apa yang kalian rasakan itu nggak lebay atau nggak bikin kalian jadi orang yang kualitasnya kurang bagus, karena kalian nggak sendirian, kalian mengalami ini semua, dan kalau banyak yang mengalami, kita bisa bilang itu adalah perasaan yang normal. Tapi, next. Kadang-kadang, next. Kadang-kadang kita ngerasa lupa nih kalau itu terjadi karena mungkin yang sering kita lihat di sosmed adalah kenapa ya, sebelumnya. Nah, karena yang kita suka lihat di sosmed adalah orang-orang kok kayaknya keren-keren banget nih pada sharing foto mereka lagi public speaking, ngomong di podium, ngomong di depan umum, berdiri di atas panggung, foto bareng dengan ratusan hadirin. Itu yang bikin kadang-kadang juga kita ngerasanya kayak, wow, kok semua orang kayak gini ya? Aku kok nggak bisa kayak gitu? Kok semua orang kelihatannya nggak ada masalah ya? Kok aku doang sih yang kayak gitu? Ini aku sharing foto di Instagram yang aku share tahun 2019 pas aku ngisi sebuah acara di Filipina. Tapi ini nanti akan aku jelasin lebih detail di hari kedua tentang acara ini karena ini akan jadi studi kasus. Tapi ya mungkin orang lihatnya kayak, oh gila, Kak Safira keren banget, udah pernah ngomong di sini, wah gila. Gimana caranya kayak gitu tuh kayak cuma orang-orang yang gitu-gitu aja bisa kayak gitu. Padahal ya sosial media itu cuma tempat kita mengkurasi dan memilih dan menunjukkan apa yang keren dari kita. Ya siapa sih yang mau share yang jelek-jelek di sosial media? Kan sosial media tentang personal branding, sosial media tentang kita mau ya berpositif dan juga menunjukkan yang baik-baik kan. Tapi next, banyak sebenarnya kasus di mana hal-hal yang sebenarnya itu bagian dari proses yang nggak semuanya baik, itu tuh ada ceritanya, tapi nggak di-post aja di sosial media. Ini foto ini nggak aku post di sosial media, ini foto diambil tahun 2016. Gara-gara acara ini aku cari fotonya, karena tadi aku udah bilang ya ke teman-teman, kayak aku tuh mulai aktif jadi mulai kayak ngomong di depan umum tuh di 2015.
partly karena dulu aku jadi anak ISEC dan aku ambil jabatan yang lumayan tinggi di level kampus, jadi vice president, terus naik di 2016 naik jadi presiden. Mau nggak mau, suka nggak suka harus ngomong di depan umum. Dan aku bisa bilang saat itu nggak nyaman rasanya, kayak ini yang teman-teman lihat fotonya di depan, itu aku ngomong cuma di depan kurang lebih 30 orang pas acara diklat organisasi. Tapi rasanya itu ya teman-teman kayak deg-degan banget, kepala kakiku tuh kayak gemeteran, aku tuh nggak ngerti mau ngomong apa, dan aku seingat aku, saat itu aku ngomongnya saat belibet sih, kayak nggak inspiring, nggak keren, nggak menunjukkan wibawa seorang ketua organisasi. Karena aku nervous, dan aku bisa bilang saat itu ya aku tuh masih sangat menemukan merasa bahwa public speaking itu adalah hal yang susah kayak gitu. Next. Dan aku sharing ini juga dan ada juga nih satu kejadian di mana pas ini masih di 2016 aku pernah ngisi sebuah acara di konferensi di depan 100 sekian orang, dan kebetulan waktu itu ada evaluasi formnya, jadi orang-orang bisa ngisi nih kayak menurut kamu pembicara ini gimana sih, sesinya oke nggak? Nah saat itu skor aku adalah 2,3 dari 5, ibarat itu nggak nyampe separuh dari skor utuhnya. Kayak aku dulu segitunya, karena aku tuh kayak gemeteran sendiri ngomong tuh kayak terus kayak aku tuh nggak tahu aku ngomongin apa sebenarnya, dan aku mikir sih ya aku pantas mendapatkan skor itu, tapi aku juga bangga sama diriku sendiri karena skor itu nggak bikin aku patah semangat, atau skor itu nggak bikin aku nggak mau lagi public speaking kayak gitu. Karena kalau aku pas itu kayak udah nggak mau, males, capek, trauma, aku kayaknya emang nggak bakat, aku nggak akan berdiri di sini buat sharing kayak gitu. Aku berdiri di sini bukan karena aku yang paling keren atau yang paling jago, tapi karena aku di sini punya pengalaman yang pengen aku sharing ke teman-teman, bahwa aku pengen teman-teman percaya kalau teman-teman bisa jadi better public speaker dari yang sekarang. Next. Oke. Nah, Nah, jadi poinnya itu adalah semua orang termasuk yang udah jago. Tadi ada 20 berapa persen ya yang udah ngerasa nyaman. Aku yakin nggak langsung nyaman. Pasti ada tantangan dan kesulitannya. Tapi setiap orang pasti punya tantangan dan kesulitan yang beda-beda. Dan emang itu nggak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan. Dan hari ini aku harap menjadi langkah pertama buat teman-teman melakukan sesuatu untuk personal development teman-teman. Salah satunya adalah development untuk menjadi a better public speaker. Nah, next. Nah, jadi tadi udah disebutin ya sama MC kalau emang acara ini rangkaiannya 2 hari. Yang pertama kita akan ngomongin dulu tentang mindset dan mental yang tepat. Karena kalau kita langsung straight away aja ke practical kayak oke, caranya jadi public speaker tuh gini ya teman-teman, kalian harus siapin materi yang seperti ini, kalian harus ngomong dengan cara yang seperti ini. Itu ilmu yang bagus, tapi kalau tahu caranya tapi belum bisa berdamai sama diri sendiri, belum bisa berdamai sama suara-suara dalam hati yang bilang aku gugup, aku nervous, aku nggak bisa, rasanya teman-teman nanti nggak maksimal kayak gitu. Dan di sini di hari ini kita akan ngomongin tentang mindset dan mental yang tepat, berdamai dulu sama diri sendiri sebelum nanti bikin sesi yang bisa menggerakkan dan juga menginspirasi orang lain kayak gitu. Dan nanti di hari kedua kita akan ngomongin tentang ilmu yang lebih praktikal. Jadi kita bikinnya urut ya. Nah, next. Jadi sebenarnya untuk mindset dan mental ini nggak ada yang namanya one size fits all, atau nggak ada yang namanya teori yang pakem banget. Harus ini ya, yang di layar ini. Kalau nggak di ini kalian nggak bisa berdamai sama mindset atau mental kalian sendiri. Sebenarnya enggak. Ada banyak banget cara, dan setiap cara dan cara-cara itu tuh baru bisa diketahui works atau enggak sih, bisa atau enggak sih kalau dilakukan kayak gitu. Dan setiap orang punya journey atau prosesnya yang sangat personal. Tapi di hari ini untuk untuk sharing tentang gimana sih cara kita untuk berdamai sama diri kita sendiri sehingga kita punya mindset dan juga mental yang tepat, sehingga kita bisa lebih percaya diri, kita bisa lebih ngerasa kalau kita bisa, kita merasa kita nggak panik ketika jadi public speaker. Ini adalah step yang aku pengen sharing ke teman-teman. Yang di layar ini bisa dibaca, yaitu 5 steps of aware, 5 langkah aware. Dan di mana aware-nya itu singkatan dari huruf pertama dari langkah-langkahnya. A untuk acknowledge and accept, W untuk wait and watch, A lagi untuk actions, R untuk repeat, dan juga E untuk end.
Kayak gitu. Nah, setelah ini aku juga akan ajakin teman-teman untuk ini dulu nih, untuk kenalan satu-satu sama step-step ini dan apa yang bisa teman-teman lakukan nanti ketika ada giliran untuk public speaking di masa mendatang, teman-teman bisa mempersiapkan mental dan mindset-nya dengan lebih baik lagi. Nah, lanjut, next. Oke, pertama kita ke bagian acknowledge atau accept. Acknowledge itu kan artinya kayak mengakui ya keberadaannya ada. Simpel nih, teman-teman kalau lagi jatuh cinta, naksir sama teman sekelas atau naksir sama tetangga, itu kan teman-teman kayak, oh iya ya, ini perasaan aku tuh perasaan cinta gitu. Bukan yang kayak, nggak, aku tuh nggak suka sama dia, aku tuh nggak suka sama dia. Sadar nggak sadar, pernah atau nggak pernah, mungkin ada masa di mana kita suka kayak gitu ketika kita kayak mau public speaking, karena tadi udah 76% loh orang yang bilang udah public speaking, kan mungkin kan kayak, aku nggak nervous atau kayak, aku tuh nggak tahu ini perasaan apa, kayak gitu. Nah, di acknowledge ini adalah di bagian di mana sadari dulu loh perasaan itu tuh ada, kayak gitu. Itu penting banget. Dan nggak cuma disadari, tapi diterima kalau itu perasaan yang valid, diterima kalau ini adalah perasaan yang normal untuk dialami, karena tadi udah dikasih lihat banyak yang mengalami itu juga gitu loh. Jadi kamu nggak sendiri. Nah, di step ini, next. Di step ini, teman-teman, aku perasaan kamu sejujur mungkin. Nggak perlu ngaku sama orang lain kayak tiba-tiba bilang sama teman, gue takut loh, gue deg-degan loh. Itu nggak necessarily sih, walaupun itu nggak masalah kalau dilakukan. Minimal aku perasaan kamu ke diri sendiri. Tanya deh ketika pas kamu kayak lagi mau public speaking dan kayak, aduh, rasanya rasanya campur aduk. Tanya ke diri kamu, sebenarnya kamu tuh lagi ngerasain apa sih sekarang? Coba deh deskripsiin. Ini contohnya nih yang blog warna kuning. Oh iya, aku deg-degan banget. Aku tuh takut salah ngomong, terus mati gaya di depan banyak orang. Terus mereka nggak ngerti yang aku jelasin. Bilang ke diri kalian sendiri, bilang itu loh masalahnya, ini loh yang bikin takut. Karena kadang-kadang ketika kita udah keburu panik, keburu kita takut, keburu kita udah kayak overthinking, overthinking kalau banyak hal bisa terjadi dengan sangat salah, ketika kita mau public speaking, kita tuh bahkan kayak udah overwhelming dulu, atau kayak kita tuh udah yang kayak nggak bisa mikir jernih dulu. Ketika kita mulai ngakuin perasaan kita, terima perasaannya, itu udah satu langkah untuk kita solving masalah tadi, deg-degan, gak nyaman, gak pede, takut, trauma, dan lain sebagainya. Akui perasaan kamu, oh ya perasaan aku tuh seperti ini loh, ini yang menyebabkannya, ini yang aku rasain, kayak gitu. Dan nanti aku harap ini bisa jadi hal yang teman-teman ingat ketika nanti ada kesempatan untuk public speaking dan perasaan teman-teman deg-degan lagi. Karena perasaan itu akan selalu ada. Aku bisa bilang bahkan sampai sekarang pun aku juga masih deg-degan. Aku tadi mau ngomong ke teman-teman tuh aku juga deg-degan loh. Kayak gitu. Next. Kita akan ke step yang kedua, yaitu wait. Wait and watch. Wait, ditunggu dulu. Watch, diamatin. Kayak gitu. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah, next, tadi kan udah sadar ya, oh ya perasaan aku tuh kayak gini loh, ini loh yang aku lagi rasain loh. Nah, coba dilihat, diobservasi dan diamatin kayak gitu. Dan di situ teman-teman bisa, tadi kalau udah mengakui, oh ya aku lagi punya perasaan ini, coba diperdetail lagi deh. Rasanya di badan kayak gimana ya? Kayak apa sensasi fisik yang kerasa? Apa sih yang, apa yang kerasa banget di fisik kita? Yang kayak kerasa banget di tubuh kita sekarang? Kemudian, coba benar-benar dipikir lagi, sebenarnya apa sih root causes-nya atau akar masalahnya yang bikin gak nyaman? Terus kayak perasaannya tuh kayak gimana? Jadi kayak lebih diperdetail lagi. Kalau tadi kayak cuma, iya pokoknya aku takut banget, iya aku takut, aku terima perasaannya, sekarang diperdetail lagi. Kayak gitu. Next. Dan ketika diperdetail lagi, itu sebenarnya teman-teman bisa pakai metode ini. Ini tuh sebenarnya metode analisis kalau lagi kayak ngerjain project atau atau kayak problem solving, tapi ini sebenarnya doable banget untuk dilakukan ketika kalian dealing sama perasaan kalian sendiri. Misalnya nih, kayak aku tuh ngerasanya sekarang takut. Takut kenapa? Tadi ada yang bilang, oh takut salah ngomong. Kenapa takut salah ngomong? Oh karena aku belum paham sama materinya. Kenapa belum paham sama materinya? Oh karena aku belum punya persiapan yang cukup. Kenapa belum punya persiapan yang cukup? Oh, karena aku kemarin ngerjainnya mepet. Jadi kalau dirunutin lagi, benar-benar sampai tahu root causes problemnya gitu loh. Karena problem itu seringnya nggak cuma
oh ya ini doang, cepret gitu. Oh ya aku takut. Enggak, tapi pasti ada alasan-alasan di bawahnya dan di balik alasan masih ada alasan lagi. Dan akan lebih baik kalau teman-teman tahu dan bisa mengulik masalahnya kayak gitu. Ibarat kalau tahu masalah yang pas bisa diatasi dengan cara yang lebih tepat. Nah, next. Nah, jadi nih, kalau tadi udah di itu ya, udah teman-teman udah kayak lebih mengobservasi, itu bisa dicatat. Sebenarnya nggak harus nyatet pakai kayak notebook gitu sih. Teman-teman catat pakai HP boleh, mau catat di dalam otak juga boleh. Walaupun aku sih ngerasa kalau di otak tuh kayak orang otaknya aja lagi panik ya, kayak gimana bisa nginget urut gitu. Jadi kayak coba aja diketik di somewhere, di satu tempat yang kalian nyaman, coba ditulis deh kayak tadi apa ya perasaannya di fisik. Oh iya, aku jadi gampang kebelet pipis. Oh iya, aku tuh keringet dingin loh. Terus kayak tadi ini, apa yang bikin gak nyaman? Oh, aku belum lancar ngomongnya. Selama ini aku ngomongnya belibet, jadi aku takut. Nanti ini aku ngomongnya belibet lagi. Kayak gitu. Rasanya apa sih? Oh, aku bingung. Aku takut, aku deg-degan. Kayak gitu. Catat sebanyak mungkin, coba dikeluarin satu-satu. Jadi kayak ibarat yang tadinya tuh benang ruwet yang teruntel-untel atau yang kayak sangat-sangat gak bisa diurai, sekarang diurai satu-satu, dilepasin satu-satu, dan ditaruh di catatan kalian, kayak gitu. Jadi, itu bisa solving dulu masalahnya. Terus next. Nah, sekarang nih tadi udah kita udah kayak akui perasaannya ada. Kemudian kita bedah perasaannya tadi. Sekarang udah saatnya nih, kita yang namanya ambil aksinya, kayak gitu, actions. Nah, aksinya seperti apa sih? Next. Jadi tadi teman-teman udah lihat ya catatan catatan yang di bagian kiri yang aku jadi gampang ngebelit pipis, aku keringat dingin, aku belum lancar, aku ngomong belibet, aku bingung, aku takut. Nah, tadi kan ibarat masalah udah diurai satu-satu ya. Jadi uraiannya tadi pasti setiap satu masalah itu solusinya beda. Orang yang dia nggak nyaman public speaking karena kebelet pipis sama orang yang nggak nyaman public speaking karena dia ngomongnya belibet, itu pasti dia butuh solusi yang berbeda kayak gitu. Makanya di sesi hari ini aku nggak ngasih tahu teman-teman harusnya gini ya, teman-teman harusnya gitu ya. Karena nggak ada masalah yang karena nggak bisa digeneralisasikan gitu loh. Orang-orang tuh punya background yang berbeda, pengalaman yang berbeda, trauma yang berbeda atau trigger yang berbeda. Jadi yang aku bisa bantu di sesi ini adalah aku ingin bantu teman-teman untuk kayak framework-nya. Apa yang bisa dilakukan ya nanti teman-teman bisa lakukan sendiri sesuai kondisi masing-masing. Tadi udah kita catat di bagian kiri apa aja rasanya. Nah, yang di bagian kanan ini adalah contoh yang kira-kira dirasa bisa menjawab ketakutan yang ada di bagian kiri. Kayak gitu. Misal nih, aku jadi gampang kebelet pipis. Ya udah, berarti solusinya pipis dulu sebelum giliran presentasi. Kemudian berhenti minum sejam sebelum acara, biar nggak pipis. Kemudian, aku keringat dingin. Oh, berarti harus siap sapu tangan tisu. Karena kita nggak bisa bilang ke badan, woi berhenti kamu keringat dingin. Nggak bisa kan. Tapi kalau dia keluar, aku udah ada sapu tangan sama tisu buat aku lapin loh, biar baju aku nggak lecek. Kan nggak enak ya kalau presentasi di depan umum bajunya lecek karena basah. Atau biar biar nggak basahin buku, meja, atau kertas yang kalian pegang, kayak gitu. Dan kemudian misalnya aku ngomongnya belibet, oh ya berarti mungkin harus nulis skrip ya. Soal nulis skrip ini akan aku jelasin besok di trainingnya hari kedua. Kayak, kemudian aku bingung, atau aku takut, ya udah berarti mungkin aku bisa kayak latihan dulu di depan kaca, ngobrol sama temen, nonton video TikTok biar nggak takut karena mengalihkan perasaan kan ya, atau atur nafas, atau meditasi, banyak banget. Masalahnya bisa di luar ini, solusi bisa di luar ini, tapi coba pikirkan apa yang kira-kira bisa bikin kamu nyaman dan kamu bisa lakukan di saat itu juga ketika kamu merasa panik. Baik itu ketika benar-benar udah mepet sama acara atau mungkin sambil jalan pas lama persiapan kayak dari hamil seminggu udah deg-degan, apa yang bisa dilakukan kayak gitu. Next. Nah, teman-teman ini kayaknya banyak cewek ya, tapi juga banyak cowok sih. Dan menurut aku drama Korea adalah bukan punya satu gender tertentu. Tapi udah pada nonton drama ini belum? Udah belum ya? Oke, wah langsung semangat. Udah. Nah, yes. Jadi kalau udah pernah nonton drama ini, oke ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi ini kalau aku sekalian jelasin konteksnya ke teman-teman yang belum nonton. Jadi sebenarnya tuh kemarin internet lumayan lagi viral sebuah drama Korea yang dramanya tuh memang ngomongin soal mental health gitu. Dan ini salah satu adegan yang paling ikonik. Kenapa? Karena adegan ini tuh menunjukkan cara gimana sih kita calming ourselves, ngerelaksin diri kita sendiri ketika kita ngerasa banyak perasaan berkecamuk di dalam dada kita. Dan perasaan seperti itu
kadang juga munculnya ketika kita lagi mau public speaking, ya enggak? Dan ini adalah hal yang bisa dilakukan bahkan kamu lakuin 5 menit sebelum kamu naik ke atas panggung. Jadi sekarang aku pengen teman-teman nyalain kameranya, mikrofonnya nggak usah dinyalain, nggak apa-apa sih. Kita praktek nih, aku pengen ajarin ke teman-teman, buat yang udah nonton dramanya, yuk kita praktek cobain sendiri. Buat yang belum, biar mungkin ini bisa jadi hal yang nanti kalian bisa lakukan ketika nanti kalian mengalami kayak perasaan-perasaan nggak enak atau keresahan ketika mau public speaking nih. Kayak gitu, yuk kita nyalain kameranya. Nah, oke, dinyalain dong kameranya biar bisa saling lihat. Jadi tadi kan udah kenalan juga tuh di chat room. Nah, yuk kita nyalain kameranya ya. Nah, sekarang yuk kita bisa praktekkan ini agak rileks. Jadi sebenarnya nama adegan tadi itu di sini adalah butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Sebenarnya ini adalah gerakan yang dilakukan untuk orang-orang yang mengalami, ini gerakan yang dikembangkan sama psikolog untuk membantu teman-teman yang membantu kayak pasien mental health yang punya pengalaman trauma. Tapi nggak harus sampai trauma. Kalau kamu cuma butuh rasa rileks, butterfly hug ini juga bisa membantu. Nah, jadi ini sekarang kan di depan layar masing-masing, layar laptop, layar HP, terserah. Tapi sekarang cobain taruh tangan di atas bahu. Jadi kayak tangan kiri di atas bahu kanan, tangan kanan di atas bahu kiri. Nah, kemudian coba teman-teman tutup matanya. Jadi teman-teman tutup mata sekarang. Ini aku nggak tutup mata karena kan aku harus melihat instruksi dan juga ngeliat teman-teman ya. Coba tutup mata, semuanya perlahan, ditutup matanya perlahan. Kemudian mulai atur nafas, coba sadari nafasnya, keluar, masuk, dan kan tadi tangannya di atas bahu ya. Coba mulai tepuk-tepuk secara perlahan bahu kalian, sambil atur nafas. Hembuskan, keluarkan. Hembuskan, keluarkan. Hembuskan, kemudian keluarin. Nah ini kalau mau lanjut untuk butterfly hug-nya boleh, tapi kalau misalnya udah aku mau melek aja itu juga boleh. Tapi poinnya di sini sih tentunya karena kita sekarang cuma praktek aja gerakannya dan mungkin kalian sekarang lagi gak deg-degan anyway, kalian lagi ikutan training mungkin nggak mau sampai akhir, ya boleh kalau mau gini-gini terus sampai akhir sambil ikutan webinar boleh. Tapi sebenarnya kan sekarang ini kita cuma praktek aja ya dan mungkin kalian lagi gak butuh relax-relax amat sekarang karena sekarang perasaannya ya lagi di rumah, weekend, ikutan webinar. Tapi aku pengen teman-teman mungkin bisa ini diingat-ingat ketika suatu saat teman-teman ngerasa ada perasaan nggak enak, baik itu karena public speaking atau bahkan untuk masalah lain kayak masalah personal atau masalah konflik sama orang lain, ini hal yang bisa teman-teman lakuin nih. Dan cara ini juga bukan cara satu-satunya, banyak banget. Dan kayak misal pegang jempol, kemudian yoga, meditasi. Tapi poinnya itu adalah coba sadari pernafasan kita. Sebenarnya kebanyakan gerakannya itu kayak gitu. Dan ketika nanti teman-teman deg-degan banget sama public speaking, coba take a time ke kamar mandi atau mojok untuk kalau nanti deg-degannya itu semakin gak kekontrol, tarik nafas, dikeluarin. Tarik nafas, dikeluarin. Itu hal yang sering diajarin dari kita masih kecil, pas olahraga atau pas lagi acara di sekolah. Dan itu hal yang sebenarnya bisa berguna banget sih sampai sekarang kayak gitu. Dan di konteks public speaking itu juga berguna. This butterfly hug is one thing, tapi yang lainnya juga bisa. Yang penting adalah tarik nafasnya tadi. Terus next. Nah, repeat. Repeat seperti teman-teman udah tahu artinya adalah diulangin. Nah, kenapa diulangin ini penting? Kenapa sih harus diulangin? Next. Sebenarnya cara-cara tadi itu bukan cara yang kayak sekali dilakukan, oh langsung instan, gila aku sudah melakukannya dan aku langsung jadi public speaker paling keren se-IPB. Nggak kayak gitu sih. Karena kesuksesan itu adalah gabungan atau kombinasi dari effort-effort kecil-kecil nih. Effort untuk acknowledge perasaan kita, effort untuk mengamati perasaan kita, effort untuk ngambil aksi untuk mengatasi masalah-masalah kita, itu harus diulangin setiap hari, setiap saat. Dan setiap itu diperlukan kayak gitu. Dan nggak cuma effort-effortnya untuk menghadapi rasa nervousnya tadi, tapi effort untuk kayak oh ya, aku kemarin misal public speaking aku kurang bagus nih dan aku ngerasa kayaknya nggak mau lagi deh. Effort untuk kayak repeat lagi, yaudah tetap aku akan coba public speaking lagi. Itu juga adalah effort yang repeat yang dibutuhkan untuk kita biar kita bisa berkembang lebih baik lagi. Dan next adalah bagian yang paling terakhir dari aware, A-W-A-R-E. Next adalah N.
Nah, and itu selain ini adalah akhir di step-nya, and itu adalah penting banget untuk teman-teman ingat bahwa apa yang teman-teman rasakan tadi, itu tuh ada akhirnya loh. Kayak, honestly speaking, public speaking itu durasinya nggak lama-lama banget kok. Speech kayak tadi, Ibu Dekan, Ibu Kepala Jurusan, itu cuma durasi 5 menit. Tadi Irena juga ngasih speech kurang lebih 3 menit, cuma segitu aja. Aku ngisi materi ini udah memasuki menit keberapa nih? Iya udah hampir setengah jam, cuma setengah jam. Karena kadang-kadang, dan itu sangat penting banget untuk ingat, oh ya, ini tuh akan ada, ini tuh nanti juga akan berakhir kok, ini tuh sebentar lagi kok, kayak gitu. Itu menurut aku juga hal yang perlu diingat-ingat ketika nanti teman-teman ngerasa, wah aku nggak nyaman, nggak pede, atau deg-degan, kayak gitu. Karena kadang-kadang ketika kita udah kayak sibuk sama perasaan kita sendiri, atau sibuk overthinking, kita tuh bahkan nggak inget-inget kalau, ini tuh kalau habis aku jalani, udah selesai, kayak gitu. Selesai dan aku sudah bisa ngerjain yang lain, kayak gitu. Itu juga bisa, seharapannya, mengingat-ingat itu bisa jadi mindset yang bikin teman-teman lebih mudah untuk nanti ngomong di depan umum, kayak gitu. Dan ini seperti yang tadi udah aku ulangin lagi, step-nya adalah tadi pahami dulu akui dan terima kalau kalian sudah merasakan perasaan yang gak nyaman akibat public speaking. Tunggu dan amatin, take a note on that. Kemudian list aksi-aksi atau solusi apa aja yang bisa kalian lakukan untuk setiap masalah. Kemudian ulangi kalau memang dibutuhkan, dan ingat kalau ini suatu akan berakhir cepat atau lambat, kayak gitu. Next. Next. Nah, tapi disclaimer, aku orangnya nggak suka banyak janji atau ngomong penuh motivasi sih. So aku bisa bilang semua cara ini tuh nggak menjamin 100% berhasil. Bisa jadi kayak, aku udah ikutin kok caranya Kak Safira, nggak berhasil. Aku masih public speaking deg-degan, aku masih gemeteran nih, aku ngomong di depan umum. Dan itu normal, dan itu emang nggak ada yang bisa jamin kayak gitu. Karena proses orang beda-beda. Bisa jadi satu orang nyobain sekali, oh langsung bisa. Satu orang nyobain baru 3 kali baru bisa. Atau satu orang harus nyoba cara yang completely berbeda untuk bisa dapetin hasilnya. Tapi kalau terus mencoba, baik itu mencoba cara yang tadi atau coba cara yang lain, coba cari cara yang lebih tepat untuk kita mengatasi rasa deg-degan, rasa cemas, rasa nggak nyaman untuk public speaking, pasti progresnya lebih baik lagi. Aku pun melalui 5 tahun terakhir ini, aku melalui banyak banget bongkar pasang kayak sebenarnya gimana ya cara biar aku kalau ngomong tuh nggak deg-degan. Gimana ya kalau aku ngomong tuh enggak bikin diriku sendiri tuh kayak kelihatan kayak orang bego di depan orang, karena aku kayak maju mundur, tanganku gemeteran kayak gitu. Itu proses yang panjang, 5 tahun loh, dan aku pun sampai sekarang nggak bisa bilang, oh sekarang aku tuh public speaking cincai. Habis ini langsung public speaking di depan dekan dan juga kepala jurusan IPB, aku pasti langsung oke. Nggak juga, tadi aku aja ngeliat dekan sama kajur kalian, aku langsung kayak, aduh aku deg-degan banget sih, kayak gitu. Dan itu emang itu proses kayak gitu, dan selalu harus menerusin prosesnya. Next. Nah, dan pesan terakhirnya, next. Oke, always trust the process. Proses itu nggak pernah mudah, proses itu nggak, seringnya proses itu before ya, jangan di-share dulu di next ya. Sebelumnya boleh? Halo, nah oke. Nah untuk proses sendiri, aku pengen bilang di sini adalah proses itu nggak bisa cepat, nggak gampang juga. Proses itu lama kayak gitu. Tapi kalau aku bisa kasih lihat ke teman-teman, ini kalau yang bagian foto yang paling kiri itu tuh foto yang tadi aku cerita ke teman-teman 2016. Jadi ketua organisasi tapi nggak bisa public speaking, deg-degan, ngomongnya ngalor ngidul. Kalau pas itu aku rasa kayak udahlah nggak mau public speaking aja, yang ke kanan-kanan nih itu nggak akan kejadian. Kayak untuk ngomong di depan kelas pas lagi summer school, ngomong di depan national conference, ngomong di jadi kayak co-fasilitator untuk workshop, sampai ngomong di forum internasional, itu nggak ada kayak gitu. Dan aku berharap sih hari ini adalah proses teman-teman untuk kayak, oh ya aku mau belajar sesuatu, aku dapat 1 atau 2 pembelajaran dari apa yang aku pelajarin hari ini. Besok aku praktekin. Kalau besok masih gagal, masih ada besoknya lagi. Kalau besoknya kurang oke, aku bisa perbaiki di besoknya lagi. Dan itu akan jadi kayak momen yang panjang terus sampai ke kanan kayak gitu. Momen yang akan bikin kalian semakin belajar dan semakin baik dan semakin kenal sama diri kalian sendiri. Kayak gitu. Dan next, PPT-nya udah nggak ada di screen lagi ya? Oke, ya udahlah ya. Jadi karena screen kayaknya PPT nggak ada, the show must go on. Nah, tadi sebenarnya di setelahnya aku pengen teman-teman bisa lagi-lagi sharing, kan tadi kita mau pengennya kita praktek public speaking bareng-bareng ya.
sharing kayak tadi apa sih yang teman-teman pelajarin dari sesi hari ini, di sesi day one ini, dan kira-kira yang pengen teman-teman praktekkan next time kalau teman-teman punya kesempatan untuk ngomong untuk jadi public speaker di forum apapun itu, di ukuran sekecil apapun atau segede apapun itu. Silahkan raise the hand. Nanti habis itu kalau aku sebut namanya, silahkan nyalakan kamera. Dan buat teman-teman yang kayak, aduh masih belum nyaman Kak, ya this is your process, it's very fine. Bisa share juga di chat box. Oke? Ada yang mau raise hand? Aku lihat dulu ya di bagian atas. Untuk kayak sharing apa yang dipelajarin hari ini dan juga apa yang pengen kamu lakukan setelah ini kalau nanti ada kesempatan untuk public speaking dengan apa yang dipelajari hari ini. Oh, ada Pradia. Silahkan Pradia, dinyalain kameranya dan mikrofonnya. Halo Kak, selamat pagi menjelang siang. Pagi. Iya, jadi kan tadi Kakak nanya ya sudah pernah belum berbicara di depan publik. Alhamdulillah pernah dikasih kesempatan menjadi MC acara departemen. Saya sebenarnya percaya diri banget, tapi ada beberapa poin gitu dari teman-teman. Kayak banyak koreksi juga, tapi saya sendiri percaya diri sih, kayak ya mungkin yang koreksi dari teman-teman tuh saya tuh kayak terlalu santai membawa acara, tidak terlalu formal. Jadi mungkin di bagian situ yang sedikit mengurangi rasa percaya diri saya gitu, ya. Terus materi yang menarik sekali dibawakan oleh Kak Safira dengan pembawaan Kak Safira jadi makin menarik kayak gitu sih. Pelajaran yang saya dapat di sini banyak banget, kayak semua itu nggak sama, kita tuh beda-beda untuk menjadi seorang public speaker, jalannya beda-beda. Oke, thank you. Nanti untuk yang kayak tadi, untuk mungkin concern-nya Mita, semoga aku bisa jawab ya di sesi hari kedua ya. So, see you in sesi kedua. Ada yang mau raise hand lagi? Oh, ada satu lagi nih. Wulan Safitri, boleh silahkan dinyalakan kameranya. Thank you, Mita. Ya, selamat pagi, Kak. Pagi. Saya ingin meresume apa yang saya dapat pada training hari ini. Kak Safira tadi sudah menjelaskan ada 5 step of aware. Yang mana yang pertama kita harus sadar diri dan kita harus mengakui perasaan kita. Apakah perasaan kita itu gugup atau nervous atau yang lainnya, kita harus terima. Karena dengan kita menerima apa yang kita rasakan, tentunya kita akan bersahabat dengan apa yang kita rasakan dan kita bisa mengatasi hal tersebut karena kita sudah menerima apa yang menjadi kekurangan dari diri kita. Yang kedua, kita lihat dan amati apa yang dirasakan secara detail. Jadi apa yang kita rasakan itu harus kita uraikan satu persatu permasalahannya, sehingga ketika mengetahui permasalahannya tersebut, kita dapat mengetahui hal-hal apa yang nantinya bisa kita antisipasi tentunya. Yang ketiga, ambil aksi. Ambil aksi ini penting karena sebuah aksi, kalau kita tidak melakukannya, bagaimana kita akan melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik? Tentunya dengan dilandasi dari detail-detail apa yang telah dirasakan tadi, apa problemanya, kita ambil solusi. Yang keempat yaitu repeat atau ulangi. Kesuksesan itu, kata Kak Safira, berasal dari effort-effort yang kecil. Tentunya saya sangat percaya bahwa kesuksesan itu tidak lain dan tidak bukan ketika kita menghargai sebuah proses. Ketika kita sering untuk public speaking, kita sering untuk berkomunikasi di depan umum, tentunya hal itu secara kecil dari sedikit demi sedikit dapat melatih kemampuan kita nanti sehingga semakin terbiasa. Yang kelima yaitu N, mengingat segala sesuatu itu akan berakhir dengan cepat. Ketika kita mengingat bahwa sesuatu itu akan berlalu begitu cepat, kita akan berpikir bahwa, oh saya akan bisa melalui ini secara cepat. Dan ketika kita berbicara di depan umum, semua itu tidak akan terasa, karena kita sebagai seseorang yang aktif, public speaker aktif, yang menyampaikan ilmu ataupun menyampaikan apa yang akan kita sampaikan kepada semua orang, sehingga hal tersebut menurut saya akan cepat berlalu dan kita akan merasakan enjoy lama-kelamaan.
Seperti itu, Wah, Kak. keren. Thank you for sharing. Jadi teman-teman kalau punya reaction di bagian kanan bawah tuh ada reaction boleh tepuk tangan atau juga thumbs up loh. Aku tadi udah thumbs up dan juga clap. Thank you banget Mulan. Udah sharing, udah merangkum dengan sangat baik. Udah keren banget nih juga public speaking kita jago ya. Makasih banget udah sharing, udah ada 2 orang yang sharing. Nanti kalau bisa dilanjut lagi setelah ini di question and answer, just in case ada kayak misal kayak sesinya Kak Safira kurang menjawab ketakutan aku atau concern aku, nanti bisa ditanyain ya. Nah, next. Nah, paling ini udah masuk ke bagian closing sih, di mana tadi tuh mungkin baru ngomongin tentang mental dan mindset, yang mungkin kesannya kayak, aduh teori banget ya, atau kayak penting nggak sih, penting nggak penting, atau gimana sih? Itu memang belum semuanya. Itu kayak ibarat kalau potongan satu bulatan besar tuh kayak baru separohnya aja kayak gitu. Besok kita akan lanjut belajar lagi tentang elemen public speaking yang benar-benar lebih praktikal. Jadi kayak apa aja sih yang perlu diperhatiin. Kayak tadi ada yang sempat bilang kayak, aku tuh bingung loh Kak, kalau ngomong tuh kayak audiensnya kan banyak ya, jadi kita harus bertindak seperti apa. Terus habis itu kita tuh harus nyampein materinya kayak gimana. Dan nanti aku juga akan share kayak step by step nyiapin sesinya dan juga tips-tipsnya di besok. Jadi jangan sampai hari ini ikut, besok nggak ikut ya, kayak gitu. Dan next, that's it dari aku. Terima kasih banget untuk teman-teman yang udah ikutan sesinya. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang dan salah, dan feel free untuk tanya-tanya abis ini. Akan ada jatah tanya-tanya dari panitia. Dan nanti bahkan kalau kalian mau tanya secara personal, kayak lewat social media atau lewat LinkedIn, atau lewat channel-channel yang lainnya, feel free untuk melakukan itu. I guess that's it. Terima kasih semuanya. Kembali ke panitia, silakan. Oke, setelah menyimak pelatihan yang amat seru nih, dan juga tadi kita udah kenalan, udah sharing-sharing keluh kesahnya dalam public speaking selama ini, langsung aja kali ya, nih teman-teman di sini sepertinya memang antusiasmenya sangat tinggi pada pelatihan kali ini. Pasti udah juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang super. Langsung aja, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Yang sebelum kita masuk ke sesi tanya jawabnya, saya jelaskan terlebih dahulu aturan dalam sesi tanya jawab kita. Nah, tadi juga udah dicoba sih waktu pas kita sharing-sharing dengan Kak Safira, kita pakai fitur raise hand. Bagi peserta yang ingin bertanya terkait pemaparan materi dari Kak Safira tadi, boleh langsung aja diklik raise hand-nya, nanti saya pilih untuk 3 orang penanyanya, dan nanti tolong dinyalakan video dan juga audionya, lalu disebutkan pertanyaannya. Baik, ini langsung ada yang raise hand. Ada 1, 2, ada Aldo, Endarwati, Amelia, satu lagi, atau langsung dinyalakan terlebih dahulu videonya untuk Aldo. Udah ada 4 tuh. Ya. Oh, udah. Aja dari Aldo dulu. Oke, dari Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Safira dan teman-teman semuanya. Saya ingin bertanya, kalau misalnya nih Kak, kan kalau saya lagi public speaking di depan kan lagi ngomong gitu, tahu-tahu materi itu jadi nggak terarah gitu Kak, nggak sesuai yang apa yang saya sudah misalnya saya tulis poin-poinnya begitu Kak, dan kadang-kadang tahu-tahu materi itu blank begitu Kak. Nah, caranya Kak Safira untuk mengatasi hal seperti itu bagaimana ya Kak? Terima kasih Kak. Terima kasih Aldo. Oke, kalau boleh nggak Aldo sharing kayak menurut Aldo kenapa Aldo merasa kayak gitu? Kayak apa yang ngebikin blank? Kadang sih misalnya pas presentasi di depan dosen ya Kak, misalnya kan saya presentasi bab tentang teknologi dan sebagainya. Saya tuh kepikiran ide-ide yang baru kan Kak, yang menurut saya ini sangat brilian untuk di-share, untuk saya bagikan ke dosen begitu. Tapi malah saya jadi berbelit-belit sendiri sih begitu Kak. Oke, cool.
Oke, thank you Aldo udah sharing alasannya ya. Aku habis ini jawab, semoga juga membantu. Nah, sebenarnya itu ada dua hal sih. Dua hal yang in a way tadi udah aku coba jelasin di hari ini dan nanti akan aku coba jelaskan lebih banyak di hari besok. Untuk yang kayak tadi pertama, pastiin kamu pas mau maju presentasi benar-benar udah rasa nyaman belum sih sama diri sendiri, udah ngerasa bisa menguasai diri sendiri atau belum sih, kayak gitu. Nah, kayak tadi aku yang sharing yang 5 steps of aware itu adalah cara untuk menguasai diri sendiri dulu. Tapi kadang-kadang kayak aku udah tarik nafas panjang kali lebar, Kak, aku udah udah aware, tapi pas aku berdiri di depan podium situ, aku juga masih deg-degan kok. Aku pegang mikrofon atau udah lihat muka dosenku, langsung buyar semua kayak gitu. Karena emang selain dilakukan sebelumnya, bahkan ada hal-hal yang bisa dilakukan pas lagi melakukan itu, kayak misal atur nafasnya, itu tetap dilakuin, kayak pastiin kamu atur nafas, jaga temponya, karena kayak ada banyak ide atau omongan yang diobrolin, yang dikasih tahu kan, itu dijaga temponya dulu, kayak dalam otak ditata, oh aku mau ngomong A, habis ngomong A nanti harus B, habis itu C, nanti cara untuk nyiapin itunya, itu akan aku jelasin besok, ketika itu udah levelnya kayak struktur konten tuh harus seperti apa sih, apa yang perlu diperhatiin, apa yang bisa ngebikin kita memastikan bahwa orang yang dengar kita itu percaya diri. Tapi to sum up adalah satu, pastiin bahwa yakin persiapan diri kamu persiapkan dan kuasai diri kamu untuk nanti maju dengan perasaan yang sebaik mungkin, yang udah diatasi tadi pakai 5 steps of aware. Pas nanti presentasinya, pastiin itu juga kayak lakukan hal-hal yang bisa dilakukan dari 5 steps of aware itu selama presentasinya, kayak atur nafasnya, pelan-pelan, jaga tempo, kemudian juga assuring kalau, oh ya, aku tuh nggak apa-apa, ini tuh cuma 5 menit doang, bisa kok, bisa. Dan tadi, di dalam otak bikin kayak urutannya, dan nanti juga bisa sih ada urutan yang bisa dikerjakan sebelumnya juga, aku harus ngomong ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini. Jadi urut kayak gitu. Tentunya ini bukan hal yang kayak habis dikasih tahu, dikerjain langsung bisa. Harus dicobain dulu, karena nanti pas dicobain, oh ternyata challenge masih di sini nih, nanti challenge diberesin, cobain lagi, dimodifikasi lagi, baru ketahuan lagi, kayak gitu. Tapi aku harap ini bisa nanti sama Aldo dicoba next time ketika lagi presentasi, dan semoga bisa membantu. Thank you for the question. Terima kasih, Kak. Iya, oke. Kembali bisa ke Putri. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Endarwati. Boleh dinyalakan video dan audionya dan langsung disebutkan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak mau nanya, jadi saya ngasih tahu dulu ya, sebenarnya kalau udah mau public speaking tuh kita sudah nyiapin nih materinya, kita mau ngomong apa. Tapi waktu di depan audiens, saya suka belibet ngomongnya. Padahal udah latihan, udah disiapin, tapi begitu di depan audiens belibet dan tahu-tahu langsung nggak pede dan bingung juga soal kontak matanya, gitu Kak. Oke. Kontak matanya itu bingung ngarahinnya ke siapa, kan audiensnya banyak gitu. Kalau menurut Endar, kenapa merasa belibet? Nggak tahu, kalau udah di depan orang banyak, udah disiapin, tapi langsung belibet gitu Kak ngomongnya. Jadi malu. Oke, cool. Thank you udah sharing. Nah, ini mungkin jawaban yang aku nggak bisa bilang, bisa langsung menjawab masalah Endar ya, karena aku rasa penting banget untuk kita tahu dulu loh. Kayak tadi aku kan sebutin ya, kayak why tadi kan yang ada 5 tadi kan. Kayak kenapa belibet? Oh, belibet tuh karena ini. Kenapa kayak gitu? Jadi tuh coba pertama sih saran aku take time, ambil waktunya untuk refleksi itu dulu sih. Kenapa sih belibet? Kayak coba dipikirin, oh ya belibet misalnya karena aku nggak tahu urutan ngomongnya apa. Kenapa nggak tahu urutan ngomongnya apa? Oh karena aku banyak ide tapi pengen aku sampaikan semua, tapi waktunya nggak cukup. Kenapa kayak gitu? Karena ya mungkin aku pinginnya penonton tuh harus tahu, penonton atau audiens harus tahu. Tapi tapi emang audiens butuhnya apa sih? Jadi kayak coba dipecahin dulu sampai situ. Itu satu. Kedua, tapi kalau ngomongin soal belibet sebenarnya itu ada beberapa cara praktikal yang besok aku akan bahas lebih detail yang bisa dilakukan. Kayak misal nih, pastiin kayak sebenarnya tuh pilih satu key message yang penting. Kayak misalnya kayak sesi public speaking tuh banyak poll. Kayak aku untuk aku ngisi sesi ini aku tuh baca 15-20 artikel tentang public speaking dan itu pesannya beda-beda. Aku pengen sih untuk kalian semua tuh bener-bener dapat semuanya, tapi nggak bisa. Aku cuma dikasih waktu sama panitia 1 jam doang kayak gitu. Jadi aku cuma pikirin satu
pesan yang aku rasa itu penting dulu. Satu pesan yang aku ingin sampaikan aja. Jadi biar fokus kayak gitu, biar nggak belibet. Nah, nanti dari satu pesan yang itu bisa dipecah lagi kayak gitu. Oh, untuk menyampaikan satu pesan ini yang harus disampaikan kayak gitu. Jadi difokusin dan dikerucutkan dulu pesannya. Terus tadi kayak ada pertanyaan setelah yang bagian belibet itu. Tadi, sorry, pertanyaannya setelah belibet apa? Halo? Soal Oke, lagi ya. kontak matanya. Oh, eye contact. Betul banget. Nah, untuk yang eye contact, sebenarnya kalau eye contact itu emang sebaik-baiknya adalah kita eye contact ke penonton nih. Kayak gitu kan, biar penonton, karena penonton tuh kerasa loh kalau diliatin loh. Dan kalau mereka kerasa diliatin, mereka bakal merhatiin kamu. Cuma kadang-kadang kayak kita takut ya, kayak, aduh takutnya ntar dia aku liatin malah melengos atau kayak gimana. Dan itu menurut aku mindset-nya dulu yang dipikirin. Kayak pertama, penonton itu lebih suka diliatin penonton tuh lebih suka kalau mereka ngerasa dilihat sama kita pembicara daripada kamu kelihatannya kayak mata kamu berjelalatan kemana-mana kayak gitu. Itu yang perlu dipahami dulu. Karena kadang-kadang kita takutnya kayak, aduh kalau ngeliatin ntar gimana ya mereka perasaannya, itu dulu. Terus kedua, kalau misal kayak, kak belum bisa langsung liatin penonton, karena nggak semudah itu. Minimal fokus ke satu, ke satu titik-titik yang konsisten. Misal belum bisa lihat matanya nih, minimal lihat ujung cepol kerudungnya, atau lihat telinganya, kayak gitu. Mungkin kalau belum bisa ngelihat matanya, paling nggak, kamu bisa menunjukkan kalau kamu fokus nih. Atau misal kayak mau lihat penonton, di atas penonton tuh ada kayak apa ya, di atas penonton tuh kayak ada kursi atau apa, nah mungkin fokus ke situ dulu, tapi fokusin ke kayak satu titik, kemudian ke titik lainnya, kayak gitu. Dan nanti kalau udah mulai nyaman, mungkin udah mulai lihat matanya penonton, kayak gitu. Terus, aku rasa itu dua hal yang bisa dicoba sih. Yang penting adalah pahami dulu bahwa penonton tuh pasti lebih suka dilihat matanya daripada mereka notice kayak kamu kok malah matanya jelalatan kemana-mana. Yang kedua, kalau belum bisa lihat matanya langsung atau mukanya langsung, coba lihat titik-titik lain dari diri dia. Telinganya, cepol kerudungnya, cepol rambutnya, kayak gitu. Nanti sambil jalan, coba mulai fokusin dulu. Dan sebenarnya, kalau kamu udah merasa nyaman sama presentasi kamu, udah merasa pede sama sesi kamu, dan kamu udah kayak bisa mengasah diri kamu sendiri, untuk kamu nanti berusaha fokusin diri kamu ke orang lain, itu pasti jauh lebih mudah. Kayak gitu. Jadi kuncinya memang menguasai diri sendiri dulu, selesai sama diri sendiri dulu, nanti untuk kayak lihat penonton, menyampaikan materinya, mereka bisa mengerti dengan baik, itu akan mengikuti. Kayak gitu. Semoga membantu ya. Oke, next pertanyaan. Boleh? Masih ada dari Rizky nih, udah raise hand. Bisa langsung nyalain video dan audionya. Ya, maaf panitia nggak bisa nyalain kameranya. Oke, nggak apa-apa. Langsung disebutkan saja pertanyaannya. Oke, kenalin aku Rizky dari Malang. Kak Safira, salam kenal. Salam kenal. Oke, untuk sebenarnya pertanyaannya agak melenceng, nggak melenceng sih, maksudnya berdekatan lah ya sama yang tadi materi-materi ini disampaikan. Cuman alhamdulillah udah di tingkat akhir di IPB, saya sering untuk pengalaman public speaking, alhamdulillah lumayan banyak gitu ya. Cuman yang jadi problem ketika saya memberikan suatu speaker, baik itu jadi MC ataupun sebagai moderator gitu, cuman yang saya bingungkan itu ketika saya sudah megang mic dan ketika saya sudah bicara di depan umum, yang saya lakukan itu menjadi pribadi yang lebih baik, maksudnya menjadi yang lebih baik untuk saya sendiri atau menjadi pribadi baik untuk orang lain. Maksudnya apa yang saya katakan itu yang udah menurut saya baik, atau harusnya saya itu menyampaikan apa yang menurut orang lain itu baik gitu. Jadi dua sudut pandang ini yang sempat saya bingungkan ketika saya udah menjadi udah menyampaikan sesuatu di depan umum, nah gitu. Nah sebaiknya itu ketika kita jadi speaker, alangkah lebih baiknya kita menjadi baik untuk diri kita sendiri atau baik untuk orang lain. Terima kasih Kak. Oke, thank you Rizky. Ini pertanyaan susah sih. Dan mungkin jawabannya akan terdengar diplomatis ya, kayak Kak Safira nih jawabannya netral banget. Tapi ya this is what it is sih menurut aku. Jadi kalau aku jawabannya untuk Rizky tadi, jawabannya itu adalah dua-duanya. Kita harus mempertemukan poin di mana kita ngerasa ini tuh baik loh untuk peserta tahu, ini tuh baik loh untuk audiens tahu dan mengerti, dan ini baik, ini dan aku percaya yang aku omongin itu baik kayak gitu. Karena nggak mungkin dong kita kayak misal nih
kamu diundang, jadi tadi kan sempat ya Bu Kepala Jurusan atau Kepala Departemen bilang, oh kamu kamu ngisi sesi tentang anti korupsi, padahal kamu kerjaannya korupsi mulu. Pasti ya bisa aja, tetap bisa ngisi, tapi pasti rasanya di hatinya, nanggung atau ganggu nggak sih kayak, wah aku ngisi sesi soal anti korupsi sendirinya, tindakan aku korupsi semua kayak gitu. Pasti dalam hati kecil tuh itu juga ganggu gitu. Mungkin untuk some people yang mungkin udah koruptor kelas kakap juga mungkin nggak mikir gitu banget, tapi aku sih kalau merasa kalau Rizky sampai nanya kayak gitu tuh pasti ada aspek di mana itu perang batin ya, kayak gitu. Atau mungkin teman-teman juga merasa kayak gitu. Jadi ya sebenarnya penting untuk kita nyamain nih, mempertemukan kebutuhannya Pak audiens sama kebutuhan kita sendiri, kayak gitu. Dan kalau aku boleh bedah satu-satu untuk kebutuhan diri sendiri, pastiin kalau ketika kamu diundang untuk ngomong, jadi ngomong, nge-MC, jadi moderator untuk berbagai acara, pastiin kalau kamu merasa sesi itu adalah sesi yang kamu setuju, sesuai sama value kamu, sesuai sama yang expertise kamu, sesuai sama keahlian kamu, biar kamu juga tahu apa yang bisa diomongin, kamu suka ngomong di situ, dan kamu bisa ngasih sesuatu yang baik untuk itu. Kayak aku jujur pun kayak, walaupun aku nggak yang kayak setiap hari dapat undangan public speaker, ada juga aku masa-masa di mana aku menolak kayaknya nggak bisa deh. Kenapa? Karena aku merasa aku nggak bisa ngomong hal yang baik soal itu, kayak gitu. Antara mungkin aku nggak setuju sama konsepnya, atau aku bahkan ngerasa aku nggak ada kapasitas untuk ngisi kayak gitu. Dan itu disitulah di mana aku biasanya, ya nggak usah. Tapi kemudian penting juga untuk paham sebenarnya tuh audiens ini butuhnya apa sih? Audiens ini tuh pinginnya denger apa sih yang apa sih mereka cari ketika mereka memutuskan untuk ikut acara ini. Dan itu yang coba kita jawab sebagai public speaker, kita sebagai yang ngisi acara. Karena kan kita ngisi acara, kita ditugasin ya sama panitia. Itu ada tanggung jawab loh, kayak, Kak, aku minta tolong ya kakak membantu mereka. Kayak misal panitia di acara ini, mereka juga ngasih aku tanggung jawab untuk sharing. Jadi, makanya aku juga suka nanya sama mereka, emang kalau public speaker tuh apa sih masalahnya kalau di IPB? Dan segala jenis aku nanya, karena aku pengen tahu kalian tuh butuhnya apa. Dan tadi aku ngasih kalian polling, juga aku biar tahu kondisi kalian tuh seperti apa. Di sini tuh lebih banyak yang udah public speaking atau belum sih? Di sini tuh udah banyakan yang nyaman atau belum nyaman sih? Jadi aku juga bisa memastikan, aku ngasih tahu sesuatu yang relevan ke kalian. Kayak gitu. Jadi poinnya ada 2 tadi sih, mempertemukan apa yang kamu rasa baik, dan pastiin kamu juga benar-benar bisa yakin 100% ngomong baik soal topik itu, dan kamu tahu apa yang audiens butuhin. Kurang lebih gitu ya, semoga menjawab. Kalau kurang jelas itu bisa ditanyain follow up questions. Tapi udah dikasih jempol, jadi makasih ya Rizky. Oke. Next. Oke, next. Penanya ada Ilham ya. Boleh langsung dinyalakan video dan audionya. Sebutkan pertanyaannya. Halo Ilham. Halo Ilham. Oh iya Kak. Maaf tadi habis ke belakang. Iya, nggak apa-apa. Iya, tadi habis ke belakang. Mau tanya sih Kak, gimana ya caranya kita itu tahan tawa ketika ngomong di depan umum gitu. Misalnya ada pidato, terus gitu ada orang-orang di depan kita itu ada yang bertingkah lucu, terus kita ketawa di depan itu kan nggak lucu gitu. Jadinya kayak, gimana sih? Masa kata-kata sendiri gitu sih. Itu kadang susah, soalnya kadang kalau udah di depan, itu pikirannya tuh kemana-mana, keinget hal-hal yang lucu, terus jadinya kan ketawa. Nah, kalau misalnya acaranya nggak pas kan bahaya banget itu sih, Kak. Oke. Thank you Ilham buat sharingnya. Kurang lebih aku mungkin bisa relate, karena aku juga orangnya receh, suka ketawa-ketawa sendiri, dan suka nyeleneh. Tapi sebenarnya tadi Ilham udah sebutin masalahnya sih, karena kita kalau pikirannya kemana-mana, kita nggak 100% fokus ke acaranya, ya nggak sih? Nah, sebenarnya saran aku ya tadi, sebenarnya jawabannya simple, coba fokus ke acaranya, suka nggak suka, tapi itu kan kewajiban kita kan, untuk kita duduk di depan, untuk kita misal jadi moderator, terus dengerin speakernya ngomong yang ngalor ngidul, pahami bahwa itu tanggung jawab dan konsekuensi yang sedang kamu coba lakukan nih. So, it's good. It will be better kalau benar-benar fokus. Even kamu ngerasa kayak, aduh aku tuh gak suka sama acaranya Kak, bosenin banget, nggak enak banget. Minimal fokus ke
oh ya, aku fokus, aku butuh bertindak serius di sini. Karena di sini ini bukan cuma tentang perasaan aku aja, tapi ini perasaan speaker lain, perasaan panitia, atau tanggung jawab aku sebagai orang yang mungkin diajak untuk berkontribusi ke acara ini sebagai seorang yang harus bertindak profesional. Jadi kalau nggak bisa fokus ke acara, minimal fokus ke keinginan kamu untuk nahan ketawa atau untuk bertingkah dan bertindak yang dibutuhkan. Ya itu sebenarnya menurut aku tuh itu yang bisa dicoba sih kayak gitu. Coba fokus ke satu hal. Kalau memang nggak bisa fokus ke acaranya, nggak bisa dipaksa juga, tapi fokus satu hal di mana yang bikin kamu bisa menahan diri kamu untuk melakukan hal-hal yang kamu tahu kamu nggak bisa lakukan itu. Dan kalau udah sadar, sebenarnya itu udah bagus banget. Karena biasanya ada orang yang kayak ya udah ketawa-ketawa aja dan dia bahkan nggak sadar kalau itu hal yang nggak pantas atau nggak layak dilakukan kayak gitu. Dan itu juga takes time. Nanti kamu juga bisa nih lihat-lihat kayak, oh ya ternyata kalau aku coba fokus ke acaranya aja tuh susah. Tapi kalau ternyata aku coba fokus ke hal lain, misal simpel kayak, yaudah daripada aku ketawa, aku liatin jempol kakiku, aku fokus aja ke situ. Bahkan kalau it works for you, then it's fine kayak gitu. Karena kadang-kadang karena orang nggak tahu kok kita lagi mikirin apa, tapi yang penting kan kita nggak ganggu atau ngerusak suasana kayak gitu sih. Itu yang bisa aku jawab. Tapi kalau misal ada yang kalau mau di follow up questions, feel free untuk ditanyain. Thank you. Oke, makasih Kak. Ya, masih banyak nih Kak pertanyaannya dan juga masih banyak juga waktu untuk kita tanya jawab. Aku lanjut lagi aja ya ke mungkin dari Anissa. Anissa Dila Puspitasari, boleh langsung dinyalain video dan audionya. Ya, terima kasih kesempatannya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana kita membuat audiens itu kedengar nggak, Kak? Halo Anissa. Kak. Suaranya di aku putus-putus deh. Oh, sekarang udah jelas kok. Coba mungkin bisa. Yang saya tanya. Halo. Bisa dilanjut, Anissa? Iya, Kak. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara kita membuat audiens itu memperhatikan kita ketika public speaking gitu, Kak. Karena terkadang itu mempengaruhi percaya diri juga, kita jadi grogi gitu di depan. Terus kemudian bagaimana caranya kalau misalkan kita udah mengusahakan semaksimal mungkin untuk membuat audiens itu tertarik, tapi mereka tetap kayak bersifat bodoh amat gitu, kita mau ngomong apa gitu. Nah, itu kan kayak membuat kita jadi kurang semangat, atau kadang juga udahlah mereka nggak merhatiin gitu. Nah, itu bagaimana sikap kita seharusnya. Terima kasih. Oke, thank you. Oh, ini nanti ada banyak bahasan sih untuk ini besok, tapi mungkin aku bisa jawab sedikit poin dan juga nambahin yang mungkin nggak akan aku sampaikan besok. Jadi memang sih salah satu masalah terbesar yang bikin kita kadang kayak, aduh gak nyaman deh atau gak pede deh public speaking, karena kayak aku takut gak diperhatiin, aku takut mereka bosen, aku takut mereka terang-terangan di depan mukaku mainan HP, nguap, ketawa-ketawa atau ngobrol sendiri. It happen. Even itu bahkan terjadi sama aku kayak di hampir setiap acara gitu sih. But the thing is, kita bisa mencoba yang terbaik untuk kayak mendapatkan perhatian mereka atau buat kita memperhatikan kita, tapi tetap itu bukan hal yang 100% bisa kita kontrol. Itu perlu banget dipahami terlebih dahulu. Kayak tetap ada juga ada orang yang benar-benar kayak, iya karena aku nggak mau di sini, simple nih. Kayak misal kalian disuruh ikutan sama kampus acara yang wajib gitu ya, misal kayak acara kuliah tamu dari dosen yang nggak tahu apa, di dosen itu sudah tua, ngomongnya belibet-belibet, tapi kalian harus, karena itu absen. Kalau kalian nggak absen, kalian nggak bisa ujian. Nah, orang-orang kayak gitu aja tuh udah dari awal nggak pengen loh di situ. Dan itu kayak mau kita kayak gimana pun, mungkin kalau dia udah bener-bener nggak suka di situ, nggak suka topiknya, nggak suka sama kita sebagai bicara, nggak pengen ada di situ at the first place, kita nggak bisa, itu udah di luar kontrol kita, kayak gitu. Nah, itu mindset yang perlu dipahami terlebih dahulu. Tapi kalau kita udah mulai ngomongin apa yang bisa kita lakukan, sebenarnya pastiin kalau kita ketika nyusun materi nggak cuma tentang gimana ya pesannya itu nyampe, tapi pikirin gimana ya pesannya itu bisa menarik perhatian mereka, kayak gitu. Hal yang bisa dilakukan adalah pahami dulu audiensnya. Nah, misal nih aku mau ngisi sesi ke anak muda kayak gitu. Nah, ke anak muda yang kayak gimana sih? Nah, kalau untuk anak muda itu kira-kira apa sih yang mereka pedulikan? Apa sih tren yang mereka suka? Kayak gitu. Misal aku mau ngebawain sesi soal public speaker, tapi ternyata aku diundangnya sama fandom ARMY atau fansnya BTS nih, kayak gitu. Ya pastinya aku nggak akan
aku nggak bakal bikin sesi yang formal sih, nanti aku bakal masukin banyak foto-fotonya orang-orang yang benar-benar BTS, kemudian bikin tema-tema yang BTS banget, dan segala jenisnya untuk bikin mereka suka, karena mereka bisa relate kayak gitu, dan kalau mereka relate, mereka bisa perhatiin kan, kayak gitu. Terus yang kedua, kamu juga bisa bikin kayak, twist-twist atau kejutan-kejutan kecil, atau kayak hal-hal out of the box di sesi-sesi kamu. Misal kayak di pembukaannya nih, nanti mau pakai lagu yang keren banget, jadi aku masuk ada lagu deng 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 misalnya. Ntar aku tambahin nih aktivitas-aktivitas kayak aku mau ngelakuin ini A, B, C, D, E. Itu bisa kamu lakukan kayak gitu. Itu tapi nanti balik lagi ke banyak banget komponen dan variabel. Aku besok janji bakal jelasin. Jadi Anissa harus ikut ke acara yang hari kedua. Terus yang ketiga juga adalah pastiin tadi selesai sama diri kamu sendiri. Jadi kalau kamu udah selesai sama diri kamu sendiri, kamu pede, kamu bisa percaya diri, itu kelihatan banget kok, audiens tuh bakal suka sama pembicara yang audiens tuh bisa ngerasain, oh pembicara ini tuh pede, dia nyaman, dan itu minimal bisa bikin dia ngerasa, oh ya aku mau dengerin dia, daripada kayak, ini pembicara tuh apa sih, kayak bulet-bulet, gitu-gitu. Jadi selesai sama diri sendiri juga, dan kalau the worst case happen, kayak aku udah ngelakuin semuanya kak, nggak bisa, kalau itu yang terjadi, satu aja sih, fokus sama kewajiban kamu. Oh ya, aku diundang untuk ngisi ini, itu adalah untuk nyampein materi. Aku udah ngelakuin yang terbaik, aku udah kasih semua yang aku rasa bisa aku lakukan. Kalau mereka nggak merhatiin, ya itu udah bukan hal yang bisa aku atur, aku tinggal fokus aja nyampein materinya. Dan itu bisa jadi, dan itu nanti bisa jadi learning kamu, kayak, oh ya besok apa yang bisa aku kembangkan lagi ya, apa yang bisa aku perbaiki lagi ya. Dan misal kayak apa yang nanti bisa aku lakukan di kesempatan yang lainnya kayak gitu, dan ini akan jadi pembelajaran aku misalnya kayak make sure kayak misalnya tuh audiens itu mereka mungkin aku harus paham audiensku lebih lagi, aku lebih ngerti motivasi mereka dan lain sebagainya, dan nanti bahkan bisa tuh kamu juga nanti untuk pembelajaran selanjutnya minta aja evaluation form dari panitia kayak gitu, nanti biar kamu juga tahu kayak kenapa, dan dari situ kamu juga bisa nangkep nih kenapa sih apa sih mereka rasain ketika ikut sesiku, apa yang bikin mereka nggak nyaman sama sesiku, nanti next time itu bisa dikembangin kayak gitu sih. Semoga membantu ya. Iya, sama-sama. Oke, lanjut. Ada 2 orang lagi nih ya. Masih ada 2 orang lagi. Wah, ya Kak dari Jonathan bisa langsung dinyalakan videonya dan audionya. Halo Kak. Jonathan. Hai Jonathan. Hai. Kak, aku mau nanya Kak, tapi nanyanya bukan maksudnya tentang ketakutan public speaking-nya. Pengen nanyanya sih tentang gimana cara dapat kesempatan untuk public speaking itu gimana sih Kak? Maksudnya kayak Kakak kan udah pernah jadi public speaker di forum internasional lah, segala macam gitu. Kalau aku sih pengen gitu loh Kak, tapi nggak pernah diundang ya, karena orang juga kan nggak tahu aku gitu loh. Terus caranya gimana sih Kak? Oke, ini pertanyaan seru banget sih. I can say this is one of the best questions. Thank you ya Jonathan udah sharing. Oke, sebenarnya kesempatan kesempatan itu emang ada 2 jenis. Dia dikasih ke kita tanpa kita minta, sama kesempatan yang kita harus ambil, harus usahain, harus coba, harus inisiatif buat datang kayak gitu. Nah, kalau aku ngerunut dari setiap orang experience-nya beda-beda ya. Kalau aku dulu, kenapa aku bisa mulai jadi public speaking, itu karena kewajiban sih, kayak gitu. Kewajiban berorganisasi, di mana karena aku jadi ketua, ngambil tanggung jawab yang besar di organisasi, pas itu jadi ketua departemen, habis itu jadi ketua organisasi, presidennya, ya mau nggak mau kan, harus ngomong, karena kayak aku harus ngisi sambutan, misalnya kayak Irena tadi, aku harus kayak bawain sesi pas diklat, jadi itu jadi kewajiban, dan aku mau ambil, means, sebenarnya satu hal yang bisa lakukan adalah ketika teman-teman punya kesempatan untuk ngambil tanggung jawab, coba diambil deh. Nanti kesempatan-kesempatan itu terbuka dari itu, nggak cuma kesempatan public speaking, kesempatan mengembangkan soft skill, kesempatan untuk nambah experience di CV, kesempatan untuk kesempatan untuk dapetin network atau yang lain-lainnya kayak gitu. Tapi intinya poinnya adalah ambil kesempatannya dulu, ambil tanggung jawab dulu. Itu satu. Kedua adalah ketika kita ngomongin soal kayak kita diundang untuk ngasih materi, sebenarnya pasti banyak alasannya kenapa kita ngambil materi. Nah, sorry ada kucing lewat. Nah, tapi kalau ngomongin ngambil materi, aduh. Nah, kalau kita ngomongin soal ngambil kita ngisi materi, biasanya satu sih yang jadi common ground-nya itu adalah kita mau kita dianggap punya
kepakaran atau keahlian atau ilmu yang banyak tentang hal tersebut kayak gitu. Baik itu karena pengalaman kita yang banyak di situ, atau misal kalau udah levelnya akademis ya karena kita belajar di situ bertahun-tahun kayak gitu. Kayak dosen itu kan juga kenapa dia bisa punya kesempatan untuk public speaking di depan kalian, yaitu ngajar, karena kan dia belajar kan, dan dia punya ilmunya untuk diajarkan ke kalian kayak gitu. Aku di sini kenapa aku ngasih tes public speaking ini, karena aku dianggap Kak Safira udah beberapa kali ya ngisi berbagai event public speaking, jadi Kak Safira bisa sharing berdasarkan pengalamannya kayak gitu. Jadi ya tadi, be good and one thing kayak gitu. Dan one thing itu nggak ada yang bilang harus ini atau harus itu. Be good at one thing yang kamu rasa kamu nyaman lakuin itu. Kayak misal Jonathan tuh anaknya suka banget sama fotografi. Yaudah, lakukan hobi itu gitu. Nanti ketika hobi itu di-acknowledge lebih banyak orang, ketika kamu konsisten terus dan semakin banyak orang yang tahu, sooner or later akan ada orang yang kayak, Jonathan mau nggak kamu ngisi workshop fotografi? Kayak gitu. Jadi kayak ambil kesempatannya, dan bahkan kesempatan-kesempatan itu nggak harus dia levelnya organisasi. Kesempatan kayak, ayo siapa yang mau nanya? Dan tadi kalau kamu ngangkat tangan, dan kamu ngomong ke aku tadi jawab pertanyaan kamu, itu udah ambil kesempatan. Besok mungkin ternyata dosen bilang, ayo ada yang mau sharing nggak? Ada yang mau presentasi nggak? Sukarela. Itu juga ambil kesempatan, kayak gitu. Kesempatan dalam bentuknya kecil atau gede sih, tapi intinya adalah harus ambil kesempatan, hal yang nggak pernah kamu lakukan, atau hal yang kamu pengen lakukan tapi nggak kamu lakukan dulu. Dan nanti pelan-pelan ambil, pelan-pelan bangun skill atau keahlian kamu kayak gitu. Dan itu nggak cuma tentang biar kamu jadi public speaking, itu bisa untuk nanti karir kamu jadi tambah bagus karena kamu ahli di situ. Itu bisa membantu kamu punya gaji yang tambah tinggi terus karena kamu dianggap lebih jago dan juga lebih pakar, dan itu nanti membawa kamu kemana-mana kayak gitu. Semoga membantu ya. Dan kalau sesimpel kesempatan juga bisa sih, sesimpel kayak kadang-kadang tuh juga untuk kayak public speaking gitu, kayak kamu bisa loh kayak aku ngajuin jadi pembicara. Kayak soalnya itu TEDx yang kayak suka di kampus-kampus kayak TEDx IPB, TEDx Undip, itu banyak yang kayak speakernya tuh open submission kayak gitu. Jadi kayak, ayo mau jadi speaker, kalau kamu ngerasa kamu pengen jadi speaker, daftar ya. Dan kamu juga bisa daftar kayak gitu. Dan bukan berarti kalau nanti daftar ternyata nggak keterima atau nggak nggak keterima atau nggak di ACC itu bukan berarti kamu jelek. Bisa jadi mungkin kayak kesempatannya kurang pas, kamu bukan kriteria yang dicari, dan pastinya kamu selalu bisa nyoba lagi dan lagi kayak gitu. Nggak ada batas untuk nyobain kayak gitu. Dan emang harus dicoba terus karena nggak selamanya akan gampang dan mudah. Semoga membantu ya Jonathan. Ya, makasih Kak. Iya. Masih ada satu pertanyaan lagi nih Kak dari Gila ya. Iya. Hai Gila. Halo Kak. Assalamualaikum. Hai Gila. Sebelumnya kedengeran nggak Kak? Dengar sih agak kecil tapi suaranya. Oke. Jadi kenalin aku Dila dari jurusan manajemen angkatan 55 IPB. Oke, jadi pertanyaan aku. Jadi aku tuh dari SMA sampai kuliah itu setiap pidato atau lomba orasi gitu-gitu Kak, atau presentasi gitu tuh aku tuh selalu kayak masih textbook gitu loh Kak. Jadi apa-apa itu harus dicatat gitu kan. Nah, pertanyaan aku kira-kira itu kapan sih aku bisa melewati fase-fase itu, akhirnya aku bisa ngomong lepas, ide apapun itu muncul gitu tanpa harus textbook gitu. Oke. Cool. Ya, ini pertanyaan juga pertanyaan yang bagus sih, dan aku bisa relate karena aku pun sampai recently pun ada masa-masa di mana aku juga masih suka, bukan textbook sih aku bilangnya, tapi kayak aku masih ngerasa kayak kok aku itu ya kayak main aman banget, atau kok aku kayaknya kayak script banget ngomongnya kayak gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman aku, kenapa aku kayak gitu? Simply karena aku biasanya aku ngerasa aku kok nggak nyaman sharing itu gitu. Kenapa nggak nyaman? Karena misal kok kayaknya aku ngerasa ilmuku soal itu tuh kurang dalam misalnya, atau aku tuh nggak ngerasa aku tuh tahu betul atau tahu dengan sangat-sangat detail terhadap topik yang aku omongin kayak gitu biasanya. Tapi pastinya orang beda-beda ya pengalaman. Jadi aku saranin satu ya tadi, cari tahu dulu alasannya kenapa kayak gitu. Terus yang kedua adalah dan nanti bikin solusinya dari situ. Kayak tadi sih yang wait and watch itu menurut aku penting banget. Wait and watch kemudian action itu penting. Terus yang kedua, misal nih kadang-kadang juga masalahnya itu adalah tinggal ke jam terbang aja gitu. Orang ibarat dia baru belajar naik sepeda hari ini sama dia udah bisa naik sepeda 5 tahun aja beda kan kayak gitu.
aku bisa bilang, aku nggak bisa bilang apa yang aku tuh sekarang public speaking udah oke. Tapi aku bisa bilang aku di level ini, ketika di level ini bisa ngomong sama kamu dengan nyaman. Sekarang nggak deg-degan banget. Padahal dulu aku gemeter hebat, karena aku kasih terus kesempatan ke diri aku sendiri. Kayak aku tambah terus jam terbang aku, kayak gitu. Sama yang ketiga, bisa jadi juga adalah di bagian preparation-nya nih, kayak gitu. Bisa jadi kadang-kadang kan kita kayak cuma, yaudah deh aku bikin materinya hamin 1 hari, terus habis itu ya udah nanti tinggal sharing aja, jadi kayak nanti pasti jadinya kayak kurang firm gitu. Tapi misal kalau kamu takes time 2 minggu latihan terus, latihannya juga macem-macem di depan kaca, kamu record suara sendiri, minta tolong temen simakin dan ngasih feedback, itu pasti jadinya lebih nyaman. Ibarat kayak, oh aduh maaf ya kucingnya ngelompat. Dia jadinya apa namanya, kamu jadinya ngerasa lebih nyaman karena kayak udah ibarat udah di luar kepala karena kamu ulang-ulang terus. Bukan untuk ngapalin ya, tapi untuk kayak kamu merasa familiar untuk menyampaikan materi tersebut. Jadi bottom line-nya adalah, satu, pahami dulu alasannya apa. Bisa jadi alasan aku dan alasan kamu beda, tapi tadi aku udah sebutin alasan aku. Kedua, pastiin kalau kamu benar-benar persiapkan dengan baik, benar-benar pahami sama materinya, dan juga selalu terus tantang dan ambil kesempatan biar kamu nambahin jam terbang kamu. Semoga membantu ya, Dila. Terima kasih, Kak. Iya. Oke, yuk nggak ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi, Kak? Oh, ada satu lagi. Masih ada, Kak. Wah, 2, Kak. Oke, yang waktunya masih ada kan ya? Masih, Kak. Oke. Baik, yuk untuk boleh, Febiola. Halo, selamat siang. Mohon maaf sebelumnya izin off kamera karena lagi di jalan dan tadi sinyal kurang stabil. Kak, izin bertanya. Tapi ini lebih ke spesifik satu profesi, yaitu MC. As we know, MC itu kan ada MC formal dan MC informal ya, Kak. Nah, kira-kira apakah seseorang tuh harus bagus di keduanya, atau ya it's okay if you can do only one gitu. Karena kan kayak kita tahu mungkin kebanyakan MC formal tuh amat sangat berkarisma, amat sangat berwibawa dan lain sebagainya. Sedangkan untuk MC informal sendiri lebih ke yang cheerful, ceria dan lain sebagainya. Itu gimana sih, Kak? Karena kadang sejujurnya aku pun masih agak insecure kalau diminta untuk jadi MC formal. Karena aku lebih ke, bisa dibilang lebih cocok ke MC informal lah gitu. Tapi aku pengen belajar jadi MC formal. Kira-kira gimana, Kak? Terima kasih. Sama-sama. Oke, ini aku juga relate karena aku pun juga selain kayak ngisi sesi atau ngisi materi kayak gini, sekali 2 kali aku juga nge-MC. Dan sebenarnya kalau dari pribadian aku sendiri, aku sih akan lebih bilang kayak ya aku lebih suka jadi MC yang kayak MC apa ya, MC yang informal kalau katanya Feby, yang kayak MC-nya kayak lebih santai, casual, memperlakukan audiens seperti teman kita. Tapi ya aku tetap loh ambil kesempatan untuk ambil yang kayak MC-MC yang formal untuk acara-acara yang acara-acara yang penting atau acara-acara yang kayak kelihatannya banyak tamu-tamu orang-orang yang nggak sembarangan kayak gitu, itu aku tetap ambil. Nah, kalau menurut aku sebenarnya itu balik lagi ke kamu sih. Karena ada plus dan minusnya. Misal kayak aku maunya jadi MC informal aja, aku maunya jadi MC acara hura-hura dan senang-senang aja. Means kamu bisa jadi seorang, kamu kayak memilih dengan sadar itu spesialisasi kamu nih, kayak gitu. Ya udah, dan itu nggak masalah loh kayak gitu. Tapi pahami dulu kayak plus dan minusnya. Misal kayak plusnya ya udah, aku nyaman, aku gampang. Tapi minusnya, misal suatu saat kamu diundang atau diajakin, padahal acaranya menarik banget, tapi kamu nggak bisa karena kamu nggak yakin, nggak pede dan segala jenisnya. Dan kamu juga jadinya ya gitu-gitu aja, kayak gitu. Tapi kalau misal nih, kalau untuk jadi dua-duanya, itu memang nggak mudah kayak gitu. Tapi positif, nggak mudah. Negatifnya itu sih nggak mudah, dan kayak harus banyak hal yang dipersiapkan. Tapi positifnya, kamu jadi orang yang lebih bisa fleksibel. Kamu belajar untuk adaptif, kamu belajar untuk jadi orang yang bisa menempatkan diri. Nah, balik lagi nih, sebenarnya learning yang kamu butuhkan apa sih? Karena tiap orang tuh punya goal yang beda-beda. Dan nggak ada, dan seharusnya nggak ada orang yang bisa ngasih tahu, kamu tuh harusnya gini ya, kamu tuh harusnya gitu. Nggak bisa, kayak gitu. Kita selalu bisa punya pendapat, tapi kita nggak bisa memaksakan orang lain untuk bilang, kamu harusnya gini, harusnya gitu. Kayak gitu nggak sih? Nah, tapi kalau misal, karena tadi Feby udah bilang, aku tuh juga pengen Kak jadi MC yang formal, atau aku pengen juga jadi MC di acara-acara yang aku biasanya nggak pernah pegang. Nah, sebenarnya sih caranya gimana? Satu, coba ambil kesempatannya, jangan ditolak dulu, coba diambil. Kedua, yang bisa dilakukan juga adalah coba
kamu klasifikasiin sendiri sih perbedaan apa ya yang kamu harus lakukan. Kayak, oh kalau aku informal, aku misal pakai baju aja. Kalau formal, bajunya lebih baju yang sopan, baju yang bajunya yang rapi, pakai kemeja. Maaf ya, kucingnya lewat terus. Terus yang ketiga, misalnya kalau aku informal aku bisa ngomong lo, gue, baku. Kalau formal itu coba dikategorisasikan dulu nih. Kamu bisa tahu, oh yang formal itu harus ABCDE. Setelah itu, kamu persiapkan kayak gitu. Persiapannya kayak gimana? Kayak siapin yang tadi, misal siapin bajunya, siapin skripnya, atau mungkin siapinnya juga sesimpel, oh ada teman aku nih yang jago banget jadi MC formal loh. Aku nanya ke dia, aku minta latihan sama dia, kayak gitu. Terus habis itu cobain kayak gitu. Nanti kamu juga bisa kalau udah dicobain nanya feedbacknya. Nanya feedback misal kalau ada audiensnya yang orang yang kamu kenal, tanya ke dia. Menurut kamu tadi gimana sih? Aku udah cukup belum sih jadi MC formal ini? Kalau menurut kamu kalau aku biar jadi MC formal yang lebih baik, aku harus ngapain ya? Tanya ke panitia kayak gitu. Apa yang kurang kayak gitu? Kalau misal ada feedback form yang ngejelasin soal MC, juga coba dibaca kayak gitu. Habis itu coba lagi kayak gitu. Nggak, tadi yang aku bilang ya repeat. Kayak untuk jadi satu yang kita nggak suka, untuk melakukan satu yang kita mungkin pengen tapi nggak bisa, tapi pengen, harus diulangin terus. Dan prosesnya nggak mudah, tapi harusnya kalau kita berprogres beneran, setiap repeat-nya itu pasti lebih baik lagi kayak gitu. Semoga membantu ya, Feby. Oke, Kak. Mungkin satu pertanyaan lagi aja nih ya, Kak, dijawab dari Aulia, karena terbatas sama waktunya juga. Aulia, boleh di... Oke, halo Kak. Di sini aku mau nanya sih tentang mungkin ke lebih teknik-tekniknya kali ya. Mungkin bakal dibahas besok di How to Speak Impactful, tapi aku pengen sedikit tahu aja sih Kak. Yang setahu Kakak tuh ada beberapa teknik mungkin kayak elevator pitch atau kayak tips and trick kayak gitu. Nah, aku pengen nanya itu aja sih Kak. Oke. Kalau sebenarnya sih sejujurnya aku besok nggak akan sampai ke level tekniknya kayak elevator pitch, pecah kuca, TED Talk, itu kan banyak banget ya. Dan juga kayaknya sih besok aku nggak sampai ke situ sih sejujurnya. Tapi emang benar public speaking itu banyak banget metodenya kayak gitu. Yang dari yang namanya keren-keren banget tadi yang aku bilang kayak pecah kuca. Jadi kayak presentasi PPT-nya di belakang, kita harus ngomong aja dan nanti PPT-nya gerak-gerak sendiri. Jadi kayak nggak bisa next gitu. Nanti kayak per slide dibatasi 30 detik dan kita harus ngomong. Kemudian ada juga yang kayak elevator pitch yang kayak kamu kayak pitching atau kayak nge-request satu idea untuk kayak di-funding sama investor atau untuk kayak nge-convince mereka untuk kayak mendukung ide kamu. Ada juga TED Talk yang kayak kamu nge-sharing ide nge-sharing satu hal yang kamu expert atau pakar di bidangnya, kemudian kamu jelasin. Banyak banget sih kayak gitu. Nah, kalau sebenarnya sih kalau aku nangkapnya kan dari Aulia tuh kayak tips and trick-nya mungkin tips and trick milih metode yang mana ya. Nah, itu sebenarnya balik lagi sama acaranya yang undang kamu kayak gitu. Nah, karena biasanya kayak misal nih sesimpel aku nih diundang sama Hipotesa, aku dikasih tor kayak gitu. Kayak, Kak, ini tornya ya, term of reference. Kayak nanti kayak, Kak, topiknya tuh ini ya. Kita harapannya tuh audiens tuh belajar ini. Nah, kita juga harapannya sesinya webinar nih, Kak. Jadi kayak nanti ada trainingnya, ada ini, ada ininya. Nah, sebenarnya ya kalau mau gampang sesuaiin aja sama tor dari panitia. Tapi memang kadang-kadang ada panitia yang kayak ada panitia yang juga kayak pas terserah deh Kak, Kakak mau bawain kayak gimana, mau dibikin workshop, dibikin training 2 arah, itu terserah. Nah, di situ nanti kita bisa cek lagi nih kayak audiens kita tuh kayak gimana ya, kayak gitu. Kemudian waktu kita berapa lama ya, kayak waktunya 3 jam sama 1 jam tuh beda loh. 3 jam kita bisa kayak praktek, latihan dan segala jenisnya. Kalau 1 jam aja ya materinya harus padat. Atau kayak sebenarnya tuh mereka tuh butuhnya tuh pesan apa sih, dan misalnya pesannya adalah untuk mereka percaya diri. Nah, untuk mereka percaya diri itu sebenarnya benih dikasih tahu, di-sharingin, atau sampai kita melakukan ngajakin mereka untuk melakukan kegiatan. Nah, itu nanti cara miliknya tuh dari situ kayak gitu. Dan juga pahami juga nih kayak sesi itu tuh diharapkannya seperti apa. Kayak tadi, kalau sesi ini untuk kayak kita nge-convince orang untuk dia mau investasi ke bisnis kita. Elevator pitch will goes kayak gitu. Dan nanti kamu tinggal cari-cari nih kayak misal cari video orang yang elevator pitch, cari-cari caranya gimana, dan nanti latihan terus. Kayak gitu sih kalau dari aku, semoga tipsnya membantu ya. Oke Kak, thank you. Thank you. Wow, aku jawab pertanyaan banyak banget ya. Oke Kak, super sekali. Tadi ada 9 penanya dan Kak Safira udah jawab semua dengan cukup baik. Nah, untuk ke-9 penanya tadi, jangan lupa di-follow IG-nya Hipotesa IPB. Nanti bakal ada pengumuman 3 penanya terbaik.
di akhir acara ya. Nanti di snapgramnya dipantengin aja. Nah mungkin masih ada sedikit waktu Kak, aku mau coba diskusi juga ke Kak Safira sedikit sih, mungkin satu pertanyaan aja Kak. Di situasi saat ini yang kita tahu semua banyak hal dilakukan secara virtual, adakah etika-etika yang berbeda saat melakukan public speaking, Kak? Gimana nih, Kak, menurut Kak Safira? Terima kasih, Kak. Oke, wow, ini pertanyaannya juga lumayan seru sih. Nah, sebenarnya kayak benar sekarang tuh semuanya webinar. Aku pun di kantor sebagai project manager, aku juga ngebikin beberapa webinar gitu sih. Jadi sebenarnya kalau ada sama nggak samanya, tentunya ya samanya ya, misal oh ya kita harus ngomong dengan lancar, dengan baik, nyiapin materi sebaik-baik mungkin, kemudian kayak eye contact, walaupun eye contactnya agak susah nih, kadang kita fokus ke kamera, ini aku ke kamera, kadang kita fokus ke muka kita sendiri atau ke muka audiens yang ada di samping, kayak gitu, itu challenging, tapi itu bisa diatur. Biasanya sih kalau aku ingat, aku nyoba ngomong ke kamera, aku biasanya mencoba ngomongnya gonta-gantian sih ke kamera dan juga ke layar, karena aku juga perlu lihat ya kejadiannya, kalian mukanya kayak gimana, kamu sebagai penanya tuh aku juga harus liatin reaksinya gimana. Kalau kita ngomong di public speaking yang fisikal kan ya udah lihat aja ke depan, that's it. Itu satu. Kedua, menurut aku hal-hal sesimpel kayak misal nih kalau kalian notice ini kan lumayan sejajar ya muka aku sama kamera. Nah, pastiin kalau kalian juga hal-hal sesimpel kayak settingan laptop kamu tuh udah bener, itu juga penting banget kayak gitu. Ini laptopku, ini tuh ada itunya, kayak penyangganya gitu. Jadi biar mukanya depan, karena kalau nggak disangga, nanti kayak aku tuh mukanya kayak gini nih. Jadinya kayak aku nanti mukanya dari atas dan itu nggak enak dilihat sama penonton. Kayak gitu. Terus misalnya sesimpel ensure internetnya baik kayak gitu, dan kalian juga misal kayak komunikasi sama panitia kayak misal kalau nanti ada masalah apa-apa dan aku nggak notice, karena kadang-kadang tuh ya masalah virtual adalah kayak aku ngomong panjang lebar ternyata internetnya mati, mampet, aku nggak tahu, terus kayak ya udah tuh udah ketinggalan berapa lama, panitianya bingung. Jadi kayak misal kayak sesimpel mastiin kayak backup plan yang bisa dilakukan kayak nanti kalau ternyata ada masalah urgent yang aku ternyata nggak notice, telepon aku ya ke nomor ini, jadi aku biar bisa langsung notice, HP-nya aku taruh di depan kamera, di depan di samping laptop, jadi nanti aku bisa lihat kalau ada HP aku bunyi kayak gitu. Terus apalagi ya, sebenarnya menurut aku tuh challenging-nya juga nih adalah kayak untuk dapetin perhatian audiens sih, karena kalau virtual kayak gini suka nggak suka, mau nggak mau, orang-orang multitasking gampang banget ya. Bisa jadi tadi kalian ikutin sesi aku sambil buka Instagram atau balas chat, which is very fine. Aku ini bukan nyindir atau nggak nyalahin ya, aku juga kadang-kadang kayak gitu, karena memang semudah itu loh untuk kayak multitasking, atau semudah itu untuk ke distract kayak gitu. Jadi ya itu sih, kita dari audiens, kita dari pembicara, penting untuk kayak misal kasih banyak personal touch. Kayak tadi aku mencoba ada polling, jadi kalian ikut berkegiatan di sini. Aku ngajakin kalian tadi kayak butterfly hug, jadi kalian juga bener-bener involve di sini gitu, nggak cuma dengerin. Aku pingin kalian punya experience yang banyak, dari ngetik, mencat tanda polling, nyalain kamera, ngomong pakai mulut kalian sendiri, kemudian berkegiatan pakai fisik kalian, karena aku pengen kalian bisa dapetin perhatian kalian, yang lagi-lagi yang tadi aku udah sebutin pas ditanyain, itu 100% nggak bisa aku kontrol sih kayak gitu, balik lagi ke kalian, tapi itu hal yang aku usahakan. Kurang lebih gitu sih, kayak gitu. Biasanya yang menjadi challenge adalah technological issue dan juga cara kita nge-presentnya. Jadi kayak hal-hal teknis gitu juga perlu diperhatiin. Semoga membantu ya. Oke, Kak Safira, sudah genap jadi 10 pertanyaannya, ditambah pertanyaan dari saya tadi. Baik Kak, dengan berakhirnya juga sesi tanya jawab, saya mau tarik sedikit kesimpulan dari pemaparan Kak Safira tadi, bahwa di awal kita udah kenalan, udah sering tahu juga kalau keluh kesah kita selama menghadapi public speaking. Nah, kesimpulan yang saya tarik di sini, tidak nyaman dalam public speaking itu wajar, tapi bukan berarti kita harus menghindarinya, bahkan melupakan public speaking itu sendiri, karena kita tidak bisa terlepas dari public speaking itu sendiri, karena sangat berdampingan dalam kehidupan kita. Nah, maka kita harus hadapi dengan menumbuhkan mindset dan juga mental yang tepat. Dan seperti tadi juga Kak Safira sudah sampaikan, ada 5 step, yaitu acknowledge and accept, wait and watch, act, repeat, dan juga end, yang mungkin bisa
menjadikan kita lebih siap mentalnya lagi dan juga lebih confidence lagi untuk public speaking ke depannya. Seperti itu. Terima kasih Kak Safira atas pemaparan materinya yang sungguh banyak memberi pengetahuan baru nih mengenai public speaking bagi peserta, dan juga terima kasih atas kesempatannya tadi sudah menjawab 10 pertanyaannya. Nah, akan ada apresiasi nih untuk Kak Safira